Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, selama 15 tahun Anda memberikan seluruh hidup untuk merawat mertua dan mendukung suami. Namun akhirnya Anda justru diusir paksa di depan banyak orang. Koper pakaian Anda dilempar ke halaman rumah seolah Anda adalah beban yang tidak berguna. Suami yang dulu Anda perjuangkan, kini justru lebih membela wanita lain dan membuang Anda tanpa belas kasihan. Tapi, apa jadinya jika keadaan berbalik? Dan mereka yang menghina Anda justru datang berlutut memohon ampun setelah mereka kehilangan segalanya? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Gagal menghasilkan teks. Rahasia yang tersimpan di balik kemewahan. Harta memang bisa menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada kemiskinan. Dulu, saat kami masih makan seadanya dengan lauk tahu dan tempe, Aris adalah suami yang sangat lembut. Ia selalu menggenggam tanganku dan mengucapkan terima kasih atas setiap keringat yang aku jatuhkan untuk mengurusnya. Namun, setelah bisnisnya berkembang pesat dan uang miliaran rupiah mengalir ke rekeningnya, sosok Aris yang dulu seolah lenyap ditelan bumi. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam, melainkan merayap pelan seperti racun yang mematikan. Awalnya, ia hanya sering pulang terlambat. Alasannya selalu sama, yaitu urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Aku, sebagai istri yang patuh dan penuh percaya, selalu menunggu di ruang tamu sampai ia pulang, tidak peduli seberapa larut malam itu. Aku siapkan air hangat dan camilan malam untuknya. Tapi, bukannya ucapan terima kasih yang aku dapat, Aris justru sering terlihat risih dan marah melihat kehadiranku di depan pintu. Pernah suatu malam, ia membanting tas kantornya ke sofa dengan sangat kasar. Aku mencoba mendekat untuk melepaskan jasnya agar ia merasa lebih nyaman. Tapi ia menepis tanganku dengan cepat. Ia bilang, "Tanganku bau bawang dan bumbu dapur yang menyengat." Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan yang sangat merendahkan. Ia bilang, daster yang aku pakai sudah sangat kusam dan tidak layak untuk dilihat. Padahal, daster itu adalah daster yang sering ia puji dulu karena membuatku tampak sederhana dan manis di matanya. Sejak saat itu, Aris mulai menjauh secara fisik dan batin. Ia memasang kata sandi yang rumit di telepon genggamnya. Setiap kali ada pesan masuk, ia akan menjauh dariku atau buru-buru membalikan layar ponselnya ke bawah agar aku tidak bisa melihat siapa yang menghubunginya. Senyumnya yang dulu hangat kini menjadi sangat mahal untuk aku dapatkan. Kami tinggal dalam satu rumah yang besar, tapi rasanya seperti dua orang asing yang tidak saling kenal. Aku mencoba bertanya baik-baik apakah ada masalah di kantor. Namun ia justru membentakku dengan suara keras. Ia bilang aku tidak akan pernah paham urusan bisnis orang besar karena duniaku hanya seputar dapur, sumur, dan kasur saja. Sakit hati ini semakin bertambah ketika ibu mertuaku ikut berubah sikap secara drastis. Dulu, ibu sering membelaku jika ada tetangga yang membicarakan kekurangan kami. Sekarang, ibu justru menjadi orang pertama yang paling sering menyudutkanku. Di depan saudara-saudara yang lain, ibu mulai membandingkan aku dengan wanita-wanita karir yang ia temui di acara sosialita. Ibu bilang, ia malu memiliki menantu yang tidak bisa berdandan dan hanya tahu cara mengepel lantai saja. Puncaknya adalah saat sebuah nama mulai sering disebut-sebut di rumah kami, yaitu Siska. Siska adalah seorang janda kaya yang kabarnya menjadi mitra bisnis baru Aris. Ibu mertuaku seolah sangat terobsesi dengan sosok Siska ini. Ibu sering bercerita dengan semangat betapa cantiknya Siska, betapa mahalnya tas yang ia pakai, dan betapa cerdasnya ia saat berbicara tentang masalah uang dan investasi. Setiap kali ibu memuji Siska, ia akan menoleh padaku dengan tatapan sinis. Ibu berkata kalau aku ini hanyalah beban yang memperlambat kesuksesan Aris. Menurut ibu, suamiku bisa terbang lebih tinggi lagi jika didampingi wanita berkelas seperti Siska, bukan wanita kampungan seperti aku yang hanya bisa memasak jamu. Suatu hari, ada acara peresmian kantor baru Aris yang dirayakan dengan cukup megah.
Aku sudah menyiapkan kebaya terbaik yang aku punya sejak jauh-jauh hari. Aku menyetrikanya dengan sangat rapi dan berharap bisa berdiri di samping suamiku dengan rasa bangga sebagai seorang istri. Namun, saat aku sudah siap dan berdandan ala kadarnya, Aris justru keluar kamar dengan pakaian yang sangat mewah dan wangi tanpa menoleh sedikit pun padaku. Ketika aku bertanya jam berapa kami akan berangkat, ia berhenti sejenak. Ia menatapku dengan mata yang sangat dingin lalu tertawa kecil yang terdengar sangat menyakitkan. Aris bilang, ia tidak ingin reputasinya hancur di depan rekan bisnisnya hanya karena membawa istri yang terlihat seperti asisten rumah tangga. Ia melarangku datang ke acara itu dengan nada mengancam. Ia bahkan menyuruhku untuk tetap di rumah saja untuk mengurus cucian yang menumpuk di belakang. Kata-katanya saat itu benar-benar membuat jantungku seperti termas. Ia bilang bahwa kehadiranku hanya akan membuatnya malu karena aku tidak tahu cara memegang gelas yang benar atau berbicara dengan orang-orang penting. Malam itu, aku hanya bisa menangis sendirian di sudut kamar sambil memeluk kebaya yang tidak jadi aku pakai. Aku bertanya-tanya dalam hati, di mana letak kesalahanku selama ini? Aku sudah memberikan seluruh masa mudaku untuk mengurus rumah ini dan merawat orang tuanya dengan penuh tulus. Aku sudah selalu berdoa setiap malam kepada Allah agar usaha suamiku lancar dan berkah. Namun, setelah doa itu dikabulkan dan harta melimpah, aku justru dibuang dan dianggap seperti barang bekas yang tidak lagi berharga. Kehadiran Siska di hidup Aris menjadi semakin nyata dan tidak lagi disembunyikan. Beberapa kali aku melihat foto mereka berdua di media sosial milik teman-temannya. Mereka tampak sangat serasi dalam balutan baju mewah di restoran-restoran paling mahal di kota. Sementara aku di rumah, masih terus bergelut dengan asap dapur dan kotoran lantai demi melayani ibu mertuaku yang semakin hari semakin galak dan suka memerintah. Ibu mertuaku sekarang sudah berani memerintahku seperti seorang pelayan bayaran yang tidak punya harga diri. Ia sering sengaja menumpahkan air ke lantai hanya agar aku segera datang untuk berlutut dan membersihkannya di depan matanya. Ibu mertuaku pernah berteriak dengan lantang di depanku bahwa tanganku yang kasar dan pecah-pecah ini tidak pantas menyentuh piring-piring kristal mahalnya yang baru dibeli. Ia bilang, ia sangat rindu memiliki menantu yang bisa diajak pamer ke teman-temannya saat arisan, bukan menantu yang hanya bisa diam dan bekerja keras seperti kuli. Aku mencoba tetap bersabar dan menarik napas panjang. Aku terus berbisik dalam hati bahwa ini adalah ujian hidup dari Allah untuk menguji kesetiaanku. Aku masih percaya bahwa pengabdianku selama 15 tahun ini tidak akan sia-sia begitu saja. Aku masih menaruh harapan besar bahwa hati Aris akan luluh, dan ia akan teringat kembali pada masa-masa sulit kami saat harus berbagi satu bungkus mie instan berdua dulu. Namun, harapan itu sepertinya hanya bayangan kosong yang tidak pernah terjadi. Aris semakin berani membawa Siska ke acara-acara keluarga besar, tanpa mempedulikan sedikitpun bagaimana perasaanku sebagai istri sahnya. Teman-temanku mulai mengirimkan kabar yang sangat menyakitkan tentang kedekatan mereka yang sudah melampaui batas. Mereka bilang Aris sering menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan mewah bersama Siska, dan membelikan wanita itu banyak sekali perhiasan emas. Padahal, untuk memberiku uang belanja tambahan saja, Aris selalu menggerutu panjang lebar dan menuduhku sebagai istri yang terlalu boros. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas hamparan duri yang sangat tajam dan beracun. Setiap langkah yang aku ambil terasa sangat perih. Namun aku seolah dipaksa oleh keadaan untuk terus bertahan dan berjalan. Aku tetap menyiapkan keperluan baju Aris setiap pagi meskipun ia tidak pernah lagi menegurku. Aku tetap memijat kaki ibu mertuaku setiap malam sebelum ia tidur. Meskipun sepanjang waktu itu ia terus-menerus menghina keluargaku yang miskin. Aku masih memegang teguh janji suci pernikahan yang aku ucapkan belasan tahun yang lalu. Aku tidak ingin menyerah dan membiarkan rumah tangga ini hancur begitu saja oleh orang ketiga. Tapi, ada sesuatu yang terasa sangat berbeda di sorot mata Aris belakangan ini. Ada sebuah rencana gelap dan rahasia yang seolah sedang ia susun bersama ibunya di belakangku. Mereka sering sekali berbisik-bisik di ruang tamu dengan nada serius dan langsung terdiam saat aku datang membawakan nampan minuman. Suasana di dalam rumah mewah ini terasa sangat mencekam, dingin, dan penuh dengan kepalsuan. Aku merasa ada badai yang sangat besar yang sedang bergerak menuju ke arahku,
Sebuah badai yang mungkin akan meruntuhkan seluruh hidup dan harapanku dalam satu kedipan mata saja. Aku hanya bisa bersujud lebih lama di atas sajadah setelah sholat, memohon kekuatan yang luar biasa kepada Allah. Aku benar-benar tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dalam situasi yang sangat menghimpit dan menyiksa batin ini. Harta yang dulu aku harapkan bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi keluarga kami, kini justru menjadi senjata yang paling tajam untuk menghancurkan hatiku hingga berkeping-keping. Dan perlahan aku mulai menyadari satu hal yang sangat pahit, bahwa orang-orang yang paling kita sayangi dan kita rawat dengan tulus, ternyata adalah orang-orang yang paling mampu memberikan luka yang paling dalam dan tidak akan pernah sembuh. Malam yang seharusnya menjadi perayaan penuh kebahagiaan bagi keluarga ini, justru menjadi malam paling kelam dalam sepanjang hidupku. Rumah mewah yang selama ini aku rawat dengan penuh kasih sayang, kini sudah dihiasi dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan dan rangkaian bunga segar yang sangat mahal. Ibu mertuaku merayakan ulang tahunnya yang ke-60 dengan sangat megah. Sejak pagi hari, aku sudah sibuk di dapur membantu para pekerja catering menyiapkan hidangan. Aku tidak diperbolehkan duduk beristirahat sedikit pun. Ibu mertuaku terus berteriak memanggil namaku hanya untuk hal-hal sepele, seolah aku adalah pesuruh yang tidak punya rasa lelah. Saat acara akan dimulai, aku berniat masuk ke kamar untuk berganti pakaian yang lebih pantas. Aku sudah menyiapkan sebuah kebaya sederhana yang aku beli dari hasil menyisihkan uang belanja selama berbulan-bulan. Namun, baru saja aku melangkah menuju tangga, ibu mertuaku menghadang dengan tatapan yang sangat sinis. Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Ia bilang, aku tidak perlu mengganti pakaian dan tidak perlu muncul di ruang tamu. Ia memerintahkan aku untuk tetap berada di dapur atau di area belakang saja. Katanya, wajahku yang kusam dan tanganku yang kasar karena terlalu banyak bekerja akan memalukan keluarga di depan tamu-tamu terhormat mereka. Hatiku terasa sangat sesak mendengar perkataan itu. Aku adalah menantunya, orang yang selama 15 tahun ini merawatnya saat sakit dan menyiapkan segala kebutuhannya tanpa pernah mengeluh. Namun, malam itu aku dianggap seperti noda yang harus disembunyikan. Aku hanya bisa mengalah dan kembali ke dapur dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Aku duduk di sebuah kursi kayu kecil di sudut dapur, mendengarkan suara gelak tawa dan denting gelas dari ruang tengah yang terdengar sangat meriah. Tiba-tiba, suasana di ruang depan menjadi sangat riuh. Aku mendengar suara Aris yang menyapa tamu-tamunya dengan nada suara yang sangat bangga. Aku memberanikan diri untuk mengintip dari balik tirai pembatas dapur. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat Aris masuk ke ruangan pesta. Ia tidak sendirian. Aris tampil sangat gagah dengan setelan jas mahal. Namun di lengannya, ia menggandeng Siska dengan sangat erat. Siska terlihat sangat cantik dan glamor dengan gaun merah yang berkilauan. Mereka terlihat seperti pasangan yang sangat serasi, sementara aku hanya bisa melihat dari kegelapan dapur dengan pakaian yang sudah bau asap masakan. Yang lebih menyakitkan adalah reaksi ibu mertuaku. Ia langsung berlari menyambut Aris dan Siska dengan pelukan hangat. Ia mencium pipi Siska seolah wanita itu adalah menantu kesayangannya yang sudah lama dinanti. Mereka bertiga berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh para tamu yang terus memberikan pujian. Aris tampak sangat bahagia. Ia tertawa lepas tanpa beban, seolah ia sudah benar-benar melupakan bahwa di rumah ini masih ada aku, istri sah yang sudah menemaninya sejak ia bukan siapa-siapa. Entah keberanian dari mana, aku berjalan keluar dari persembunyianku. Aku melangkah menuju tengah ruangan dengan tubuh yang gemetar hebat. Semua mata tamu undangan seketika tertuju padaku. Suasana pesta yang tadinya meriah mendadak menjadi sunyi senyap. Aris terkejut melihat kehadiranku. Wajahnya langsung memerah karena marah dan malu. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh kebencian, seolah aku adalah pengganggu yang merusak momen indahnya. Aku mencoba bicara dengan suara yang sangat pelan namun bergetar. Aku bertanya kepada Aris, mengapa ia tega melakukan ini semua kepadaku di depan banyak orang. Namun, bukannya merasa bersalah, Aris justru melangkah maju dan membentakku dengan sangat keras. Ia bilang bahwa aku adalah wanita yang tidak tahu diri. Ia mengatakan di depan semua rekan bisnis dan keluarga besarnya bahwa aku adalah beban hidupnya.
Aris menyebutkan bahwa kesuksesannya selama ini terhambat karena memiliki istri yang hanya tahu cara memegang sapu dan tidak bisa diajak bicara soal urusan dunia. Setiap kata yang keluar dari mulut Aris terasa seperti pisau tajam yang dihunuskan tepat ke jantungku. Siska hanya berdiri di sana sambil tersenyum mengejek. Sesekali ia berpura-pura merasa kasihan padaku, namun matanya memancarkan kemenangan yang sangat nyata. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa di antara mereka menatapku dengan iba, namun lebih banyak yang memandangku dengan rendah seolah aku adalah orang asing yang masuk tanpa izin. Puncak dari penghinaan itu terjadi saat ibu mertuaku maju mendekatiku. Ia tidak lagi menggunakan kata-kata sindiran, melainkan langsung melakukan tindakan fisik yang sangat kasar. Ia mencengkeram lenganku dan menyeretku menuju ke arah pintu samping rumah. Aku mencoba melepaskan diri, namun tenaganya sangat kuat karena kemarahan yang meluap-luap. Ia membawaku ke area halaman samping di mana sebuah koper tua sudah tergeletak di sana. Ternyata, mereka sudah menyiapkan semuanya. Mereka sudah mengemas barang-barangku secara asal dan berniat mengusirku malam itu juga. Ibu mertuaku berteriak dengan suara yang sangat parau hingga urat-urat di lehernya terlihat jelas. Ia bilang bahwa rumah mewah ini terlalu megah untuk ditempati oleh orang kampungan sepertiku. Ia mengatakan bahwa aku sudah tidak berguna lagi bagi keluarga mereka. Dengan sekuat tenaga, ia mendorongku hingga aku jatuh tersungkur di atas aspal jalanan yang keras. Koper tuaku dilemparkan begitu saja ke arahku, hingga isinya sedikit berantakan keluar. Aris menyusul ke depan pintu, namun ia hanya berdiri di sana tanpa ada niat sedikit pun untuk menolongku berdiri. Ia menatapku dengan dingin dan berkata bahwa mulai malam ini, hubungan kami sudah berakhir. Ia memintaku untuk pergi jauh dan jangan pernah kembali lagi untuk mengemis bantuan darinya. Ia merasa bahwa dengan memberikan koper itu, ia sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepadaku selama 15 tahun ini. Pintu besar itu kemudian ditutup dengan sangat keras, tepat di depan wajahku. Aku mendengar suara kunci yang diputar, menandakan bahwa aku sudah benar-benar terkunci dari kehidupan yang selama belasan tahun ini. Aku bangun dengan cucuran keringat dan air mata. Aku duduk bersimpuh di atas aspal yang dingin, memeluk koper tuaku di bawah lampu jalan yang temaram. Langit malam seolah ikut merasakan kesedihanku. Rintik hujan mulai turun membasahi tubuhku yang sudah lemas tak berdaya. Aku tidak membawa uang sepeser pun karena selama ini Aris yang menguasai seluruh keuangan. Aku pergi malam itu hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh dan harga diri yang sudah hancur lebur. Aku berjalan tertatih-tatih di tengah kegelapan malam, tidak tahu harus melangkah kemana. Setiap langkah terasa sangat berat karena luka di hatiku jauh lebih perih daripada luka di lututku yang berdarah karena terjatuh tadi. Dalam tangisku yang sunyi di bawah guyuran hujan, aku menengadahkan wajah ke langit. Aku memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan yang tidak terbatas untuk melewati badai ini. Di tengah kehancuran itu, aku membisikkan sebuah janji pada diriku sendiri. Aku berjanji bahwa ini adalah air mata terakhir yang aku jatuhkan untuk orang-orang yang tidak tahu cara menghargai ketulusan. Aku akan pergi dan aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri tanpa bantuan mereka. Rasa sakit ini akan aku jadikan bahan bakar untuk membakar semangatku yang hampir padam. Aku percaya bahwa Allah tidak akan tidur dan keadilan pasti akan datang pada waktunya, meskipun aku tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Aku terus berjalan menjauhi rumah mewah itu, meninggalkan masa laluku yang penuh dengan pengabdian yang terabaikan, menuju masa depan yang masih gelap namun penuh dengan harapan baru. Aku terus melangkah menyusuri jalanan yang gelap dan basah. Tubuhku gemetar karena kedinginan, tapi hatiku jauh lebih dingin. Aku tidak punya tujuan, tidak punya uang, dan tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Akhirnya, aku menemukan sebuah halte bus yang sepi. Di sanalah aku merebahkan tubuhku yang lelah, berbantalkan koper tua yang berisi sisa-sisa kehidupanku selama 15 tahun. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku menutup mata, wajah Aris dan ibu mertuaku yang sedang tertawa mengejek selalu muncul. Aku merasa seperti sampah yang dibuang ke pinggir jalan setelah semua tenagaku diperas habis. Pagi harinya, saat matahari mulai muncul, aku terbangun dengan tubuh yang terasa kaku dan sakit semua.
Aku mencuci muka di sebuah toilet umum di dekat pasar. Aku melihat pantulan wajahku di cermin yang retak. Wajahku tampak sangat kusam, mataku sembab, dan rambutku berantakan. Aku menarik napas panjang dan berjanji pada diri sendiri. Mulai detik ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku lagi. Aku harus bertahan hidup, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bayang-bayang keluarga Aris. Langkah pertamaku adalah mencari pekerjaan. Aku berjalan kaki dari satu warung makan ke warung makan lainnya. Namun, hampir semua tempat menolakku karena penampilanku yang terlihat sangat berantakan dan tidak meyakinkan. Hingga akhirnya, aku sampai di sebuah warung makan kecil di pinggir pasar yang sedang sangat sibuk. Aku melihat seorang ibu tua sedang kewalahan mencuci tumpukan piring yang sangat banyak. Tanpa banyak bicara, aku langsung mendekat dan membantu ibu itu mencuci piring. Ibu itu sempat terkejut, tapi ia membiarkanku membantunya sampai semua piring bersih kembali. Setelah pekerjaan selesai, ibu yang bernama Ibu Siti itu memberikan aku sebungkus nasi dan uang Rp10.000. Bagi orang lain, uang itu mungkin sangat kecil, tapi bagiku, itu adalah modal awal untuk menyambung hidup. Aku memberanikan diri bertanya apakah aku boleh bekerja di sana, meskipun hanya sebagai pencuci piring dan pembersih lantai. Ibu Siti yang merasa kasihan melihat keadaanku, akhirnya mengizinkanku tinggal di gudang kecil di belakang warungnya. Hari-hari berat pun dimulai. Setiap jam 4 pagi, aku sudah bangun untuk membantu Ibu Siti belanja ke pasar. Setelah itu, aku mencuci piring, menyapu, dan mengepel seluruh warung. Tanganku yang dulu sudah kasar karena pekerjaan rumah di rumah mertuaku, kini semakin kasar dan pecah-pecah karena terus-menerus terkena air sabun yang murah. Tapi aku tidak mengeluh. Aku melakukan semuanya dengan sangat rajin dan jujur. Suatu hari, tukang masak di warung Ibu Siti jatuh sakit dan tidak bisa datang. Padahal, saat itu ada pesanan nasi kotak dalam jumlah banyak untuk sebuah acara pengajian. Ibu Siti tampak sangat panik dan bingung. Melihat hal itu, aku menawarkan diri untuk membantu memasak. Awalnya Ibu Siti ragu, tapi karena tidak ada pilihan lain, ia mengizinkanku masuk ke dapur. Aku mulai meracik bumbu dengan ingatan tentang masakan-masakan yang dulu selalu dipuji oleh banyak orang sebelum Aris menjadi kaya. Hasilnya luar biasa. Para tamu di pengajian itu sangat menyukai rasa masakanku. Mereka bilang rasa bumbunya sangat meresap dan pas di lidah. Sejak saat itu, Ibu Siti memintaku untuk menjadi tukang masak utama di warungnya. Gajiku pun dinaikkan sedikit demi sedikit. Setiap kali aku menerima uang, aku tidak pernah membelanjakannya untuk hal yang tidak penting. Aku mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit di bawah bantal tempat tidurku yang hanya berupa kasur tipis. 6 bulan berlalu, aku merasa sudah saatnya untuk mulai berdiri di atas kakiku sendiri. Aku meminta izin kepada Ibu Siti untuk membuka usaha catering kecil-kecilan di depan gudang tempatku tinggal. Dengan modal tabunganku dan kejujuran yang selalu aku pegang teguh, aku mulai menawarkan nasi bungkus kepada para pedagang di pasar dan para kuli panggul. Aku memberi nama usahaku Catering Amanah. Aku ingin setiap orang yang memakan masakanku merasa puas dan dihargai. Pelan tapi pasti, usahaku mulai dikenal banyak orang. Rasa masakanku yang khas dan kebersihannya yang terjamin membuat banyak orang mulai memesan untuk acara kantor dan pesta pernikahan sederhana. Aku mulai merekrut 1 orang asisten untuk membantuku, lalu bertambah menjadi 2, dan sekarang aku sudah memiliki 10 karyawan. Aku sudah bisa menyewa sebuah ruko kecil untuk dijadikan dapur catering yang lebih layak. Setiap kali aku merasa lelah, aku selalu teringat saat-saat aku diusir di bawah hujan. Itu adalah kekuatan terbesarku untuk terus maju. 3 tahun telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan yang begitu luas bagiku. Usaha cateringku kini sudah menjadi sebuah perusahaan catering besar yang melayani banyak kantor ternama di kota ini. Aku sudah memiliki rumah sendiri dan sebuah mobil untuk operasional kantorku. Penampilanku pun berubah. Bukan karena aku ingin pamer, tapi aku ingin menghargai diriku sendiri.
Aku tidak lagi beraroma bawang seperti yang pernah dikatakan Aris, tapi aku juga tidak pernah melupakan dari mana aku berasal. Namun, di tengah kesuksesanku, aku mendengar kabar yang sangat mengejutkan tentang Aris. Ternyata, apa yang aku duga selama ini benar. Siska, wanita yang dulu mereka banggakan, hanyalah seorang penipu ulung. Siska ternyata bukan janda kaya, melainkan seorang wanita yang terlilit hutang di mana-mana. Ia hanya memanfaatkan kekayaan Aris untuk menutupi hutang-hutangnya dan membiayai gaya hidupnya yang sangat mewah. Kabar yang aku dengar dari salah satu mantan rekan bisnis Aris yang kini menjadi pelangganku, Aris sudah kehilangan segalanya. Siska berhasil menghasut Aris untuk menjual semua asetnya, termasuk rumah mewah tempat dulu aku diusir. Siska bilang uang hasil penjualan itu akan diinvestasikan ke sebuah proyek besar di luar negeri, padahal itu semua bohong. Setelah uang hasil penjualan rumah dan tanah masuk ke rekening Siska, wanita itu menghilang tanpa jejak. Aris berusaha mencari Siska kemana-mana, tapi hasilnya nihil. Tidak hanya kehilangan harta, Aris juga kehilangan pekerjaannya. Ia terlalu sibuk mengurus masalah pribadinya hingga kinerjanya di kantor hancur. Perusahaan tempatnya bekerja akhirnya memecatnya secara tidak hormat. Kini, Aris dan kedua orang tuanya tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang sangat kumuh. Mereka yang dulu sangat memuja harta, kini harus merasakan bagaimana rasanya tidak punya uang bahkan hanya untuk membeli nasi bungkus. Ibu mertuaku dikabarkan sering sakit-sakitan karena stres memikirkan nasib mereka. Mereka yang dulu sering menghinaku sebagai orang kampungan, kini justru diusir oleh kerabat-kerabat mereka sendiri. Ternyata, selama Aris kaya, mereka sangat sombong kepada keluarga besar, sehingga saat mereka jatuh, tidak ada satupun saudara yang mau membantu. Mereka benar-benar menjadi sampah yang dibuang oleh keadaan. Persis seperti apa yang mereka lakukan kepadaku dulu. Aku hanya bisa mengelus dada mendengar kabar itu. Ada rasa sedih, tapi tidak ada keinginan sedikit pun untuk menolong mereka saat itu. Luka yang mereka buat terlalu dalam. Aku lebih memilih fokus pada bisnisku dan membantu orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Aku juga sering mengadakan kegiatan sosial untuk membantu para janda dan orang-orang yang terusir dari rumahnya, karena aku tahu betul bagaimana rasanya berada di posisi itu. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan di kantor baruku, sekretarisku masuk ke dalam ruangan. Ia memberitahuku bahwa ada sebuah keluarga yang terus-menerus datang ke gerbang depan kantor dan memohon untuk bertemu denganku. Sekretarisku bilang mereka tampak sangat menyedihkan dan memaksa ingin meminta maaf. Aku sempat terdiam sejenak. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku punya firasat kuat tentang siapa mereka yang datang itu. Aku bangkit dari kursi kerjaku dan berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke arah gerbang utama. Di luar, hujan mulai turun dengan sangat deras, mengingatkanku pada malam saat aku diusir 3 tahun yang lalu. Dari kejauhan, aku melihat 3 sosok manusia yang berdiri di tengah guyuran hujan. Mereka tidak memakai payung, tubuh mereka basah kuyup, dan pakaian mereka terlihat sangat kumal dan lusuh. Aku memicingkan mata untuk memastikan siapa mereka. Dan benar saja, itu adalah Aris, ibu mertuaku, dan ayah mertuaku. Mereka tampak sangat berbeda. Aris yang dulu selalu tampil rapi dengan jas mahal, kini terlihat kurus dan wajahnya dipenuhi kumis yang tidak terawat. Ibu mertuaku yang dulu selalu memakai perhiasan emas di sekujur tubuhnya, kini tampak sangat tua dan bungkuk. Mereka berdiri di sana, di depan gerbang kantorku yang kokoh, menatap ke arah gedung dengan pandangan penuh harapan dan penyesalan. Aku terdiam cukup lama melihat pemandangan itu. Ingatanku kembali pada saat Aris menarik tanganku dan menyeretku ke pintu. Aku teringat saat ibu mertuaku melemparkan koperku ke aspal yang keras. Dan kini, roda kehidupan telah berputar. Mereka berada di bawah, memohon pada orang yang dulu mereka buang tanpa belas kasihan. Aku tahu, saat ini adalah awal dari babak baru yang akan menentukan apakah aku akan memberikan pengampunan atau membiarkan karma menyelesaikan tugasnya hingga tuntas. Tanpa sadar, aku mencengkeram pinggiran meja kerjaku, mencoba menahan emosi yang mulai meluap-luap di dalam dada. Aku harus membuat keputusan,
dan keputusan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Aku terdiam cukup lama di balik jendela kaca kantorku yang besar. Dadaku terasa sesak melihat 3 orang di bawah sana. Hujan turun semakin deras, membuat pemandangan di gerbang kantor menjadi remang-remang. Namun, aku masih bisa melihat dengan jelas bagaimana tubuh mereka menggigil kedinginan. Aris, lelaki yang dulu sangat aku cintai, kini berdiri dengan bahu yang merosot. Ibu mertuaku, wanita yang dulu sangat berkuasa di rumahnya, kini tampak seperti nenek tua yang tidak berdaya. Aku memanggil sekretarisku. Maya. Aku memintanya untuk membawakan payung besar. Aku ingin turun ke bawah. Bukan karena aku ingin memeluk mereka. Bukan juga karena aku ingin mengajak mereka masuk. Aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana rupa orang-orang yang dulu membuangku seperti sampah. Langkah kakiku terdengar mantap di lantai lobi kantor. Suara sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema yang memenuhi ruangan. Setiap langkah yang aku ambil, mengingatkanku pada setiap air mata yang aku teteskan di malam aku diusir. Aku ingat betul rasa dingin aspal saat koperku dilemparkan ke sana. Sekarang, biarlah mereka merasakan dingin yang lebih hebat. Begitu pintu depan kantorku terbuka, udara dingin langsung menusuk kulit. Satpam kantorku segera berlari mendekat dan memayungiku. Kami berjalan perlahan menuju gerbang utama. Semakin dekat langkahku, semakin jelas wajah-wajah penuh penderitaan itu. Aris melihatku lebih dulu. Matanya yang merah karena menangis dan terkena air hujan langsung membelalak. Anissa. Suaranya terdengar sangat parau, hampir hilang ditelan suara gemuruh hujan. Aris langsung menjatuhkan dirinya di atas aspal yang basah. Ia bersujud di depanku. Ibu mertuaku juga melakukan hal yang sama. Ia memegang ujung sepatuku yang kini basah karena air hujan. Tangannya yang dulu sering menunjuk-nunjuk wajahku dengan penuh kemarahan, kini gemetar hebat saat menyentuh kulit sepatuku. Tolong kami, Anissa. Maafkan kami. Nak, ibu hilaf, ibu berdosa padamu. Tangis ibu mertuaku pecah di tengah hujan. Suaranya terdengar sangat menyedihkan, tapi hatiku sudah membeku. Aku menarik kakiku agar tidak disentuh olehnya. Aku tidak ingin ketulusanku dulu disamakan dengan permohonan mereka yang hanya ada saat mereka susah. Aku menatap Aris yang masih bersujud. Wajahnya yang dulu sombong saat menggandeng Siska, kini hancur lebur. Tidak ada lagi sisa-sisa lelaki sukses yang pernah menghinaku beraroma bawang. Bangunlah, Aris. Jangan bersujud di depanku. Kamu sudah melupakan siapa aku, bukan? Aku adalah beban yang menghambat kariermu. Aku adalah orang kampungan yang tidak pantas berada di rumah mewahmu. Ucapku dengan nada yang sangat datar dan dingin. Aris mendongak. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir deras di wajahnya. Aku salah, Anissa. Siska menipu kita semua. Dia membawa lari semua harta yang aku punya. Rumah, mobil, tanah, semuanya disita bank. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami sudah luntang-lantung di jalanan selama 1 minggu ini. Ayah mertuaku hanya bisa terdiam sambil menunduk. Ia tampak sangat malu. Selama ini, ia memang tidak banyak bicara, tapi ia juga tidak pernah membelaku saat aku ditindas oleh istri dan anaknya. Diamnya ayah mertuaku dulu adalah bentuk persetujuan atas penderitaanku. Dan sekarang, diamnya adalah bentuk dari rasa malu yang sangat dalam. Ibu mertuaku kembali meratap. Nak, tolonglah ibu. Ibu sedang sakit. Kami belum makan dari kemarin. Kasihanilah kami, Anissa. Dulu ibu memang buta karena harta Siska. Ibu menyesal sudah mengusirmu. Aku menghela napas panjang. Aku menatap ke arah jalan raya yang mulai macet karena hujan deras. Ingatanku kembali pada saat aku bekerja sebagai buruh cuci. Aku ingat bagaimana punggungku terasa sakit karena harus mencuci baju setumpuk setiap hari demi mengumpulkan modal usaha. Saat itu, apakah mereka memikirkan apakah aku sudah makan atau belum? Tidak. Mereka justru sedang bersulang dengan gelas-gelas mewah bersama Siska.
Alhamdulillah, usahaku sekarang lancar. Allah sangat baik kepadaku, kataku sambil menatap mereka satu persatu. Tapi perlu kalian ingat satu hal. Aku bisa berdiri di sini karena aku sudah membuang rasa sakit yang kalian berikan. Aku bekerja keras bukan untuk membalas dendam dengan cara menyakiti kalian secara fisik. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa orang yang kalian anggap sampah ini bisa menjadi manusia yang lebih berharga daripada kalian semua. Ibu mertuaku mulai mencoba memegang tanganku. Kalau begitu, izinkan kami masuk ke dalam kantormu. Nak, berikan kami pekerjaan apa saja. Kami berjanji akan menurut padamu. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan masa lalu. Memberikan kalian pekerjaan? Ibu lupa? Ibu dulu bilang aku hanya tahu cara memegang sapu. Sekarang, aku punya banyak orang yang bekerja untukku untuk memegang sapu. Aku tidak butuh orang yang dulu membuangku hanya untuk menumpang hidup saat mereka susah. Aris terus memohon. Ia mencoba meraih ujung bajuku, tapi aku segera melangkah mundur. Anissa, aku masih suamimu secara hukum. Kita belum resmi bercerai. Aku mohon, berikan aku kesempatan kedua. Mendengar kata-kata itu, emosiku mulai naik, tapi aku tetap berusaha tenang. Suami? Kamu menyebut dirimu suami setelah kamu menggandeng wanita lain di depan keluarga besar kita? Kamu menyebut dirimu suami setelah membiarkan ibumu melemparkan koperku ke jalanan? Bagiku, kamu sudah mati sejak malam itu, Aris. Suasana menjadi sangat tegang. Para karyawan yang masih ada di dalam kantor mulai mengintip dari balik jendela. Satpamku berdiri siaga di sampingku. Hujan semakin menjadi-jadi, seolah alam pun ikut merasakan kemarahan yang aku pendam selama bertahun-tahun. Kalian datang ke sini karena kalian butuh perlindungan, bukan karena kalian benar-benar menyesal. Jika saat ini kalian masih kaya raya, apakah kalian akan datang untuk meminta maaf padaku? Tidak. Kalian pasti sedang menertawakanku di suatu tempat yang mewah. Lanjutku lagi. Mereka semua terdiam. Apa yang aku katakan adalah kenyataan yang pahit. Mereka memang hanya datang karena sudah terdesak oleh keadaan. Tidak ada ketulusan dalam permohonan mereka. Yang ada hanyalah ketakutan akan kemiskinan yang sekarang menjerat mereka. Aku memberikan tanda kepada satpam untuk menutup gerbang. Aris mencoba menahan pintu gerbang dengan tangannya, tapi satpam dengan sigap mendorongnya menjauh. Pergilah. Jangan pernah datang lagi ke sini. Carilah bantuan ke kerabat yang dulu kalian bangga-banggakan. Bukankah kalian dulu bilang bahwa mereka jauh lebih terhormat daripada aku? Mintalah makan pada mereka, ucapku sambil berbalik badan. Anissa, kejam sekali kamu, teriak ibu mertuaku dengan sisa-sisa tenaganya. Aku berhenti melangkah, tapi aku tidak menoleh. Aku tidak kejam, Bu. Aku hanya sedang memberikan kalian pelajaran tentang apa itu sebab dan akibat. Apa yang kalian tanam, itulah yang kalian tuai sekarang. Allah tidak pernah tidur. Aku berjalan kembali menuju mobil mewahku yang sudah terparkir di dekat lobi. Maya membukakan pintu untukku. Sebelum aku masuk ke dalam mobil, aku sempat melihat ke belakang sekali lagi. Mereka masih bersimpuh di sana, di depan gerbang besi yang tertutup rapat. Mereka terlihat sangat menyedihkan di bawah guyuran hujan deras. Aku duduk di kursi belakang mobil yang sangat nyaman. Aroma pengharum mobil yang berkelas memenuhi ruangan. Aku teringat kembali bagaimana dulu aku harus berjalan kaki berkilo-kilometer demi menghemat uang angkutan umum. Aku teringat bagaimana air mataku jatuh saat aku lapar tapi tidak punya uang sepeser pun untuk membeli nasi bungkus. Mobilku mulai bergerak perlahan. Saat mobil melewati gerbang, aku menurunkan sedikit kaca mobilku. Dinginnya air hujan sempat memercik ke wajahku. Aku melihat Aris mengetuk-ngetuk kaca mobilku dengan putus asa. Anissa, tolong, Anissa, teriaknya. Aku menatap matanya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa benci yang membara. Yang ada hanyalah rasa hambar.
Aku menutup kembali kaca mobilku dan memberikan instruksi kepada sopir untuk melaju. Di dalam mobil, aku menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi. Aku memejamkan mata. Bayangan masa lalu saat aku menyiapkan jamu untuk ayah mertua dan memasak makanan kesukaan ibu mertua melintas di pikiranku. Semua ketulusan itu dibalas dengan pengkhianatan yang sangat keji. Sekarang, keadilan sudah ditegakkan. Aku tidak tahu kemana mereka akan pergi malam ini. Mungkin mereka akan tidur di bawah jembatan, atau mungkin mereka akan tidur di teras masjid. Itu bukan lagi urusanku. Aku sudah terlalu lama mengurus hidup mereka dan melupakan hidupku sendiri. Sekarang adalah waktunya aku menikmati hasil dari kesabaranku selama ini. Mobil terus melaju menembus jalanan kota yang basah. Aku tahu, setelah kejadian hari ini, mereka akan sadar bahwa harta dan kesombongan tidak akan pernah bisa mengalahkan ketulusan hati yang teraniaya. Rasa puas ini bukan karena aku melihat mereka menderita, tapi karena aku berhasil membuktikan bahwa aku bisa bangkit dan berdiri lebih tegak tanpa mereka di sisiku. Lampu-lampu kota mulai menyala, membiaskan cahaya di atas aspal yang basah. Aku melihat ke arah luar jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang berjejer. Di dalam hati, aku berbisik pelan, "Terima kasih ya Allah, atas semua ujian ini. Aku tahu, setelah ini hidupku akan jauh lebih tenang. Namun, aku juga tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada sisa-sisa masa lalu yang mungkin akan mencoba kembali mengetuk pintuku. Tapi aku sudah menyiapkan kunci yang lebih kuat untuk menutupnya rapat-rapat." Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang selama ini aku cari. Perjalanan panjang dari seorang menantu yang tertindas menjadi wanita pengusaha yang sukses telah membentukku menjadi pribadi yang tidak mudah goyah. Biarlah mereka merasakan dinginnya malam ini, sebagai pengingat akan dinginnya hati mereka dulu kepadaku. Cerita ini belum selesai, tapi satu hal yang pasti, aku bukan lagi Anissa yang lemah dan bisa mereka injak-injak sesuka hati. Mobil terus melaju dengan tenang, meninggalkan bayangan 3 orang yang masih mematung di depan gerbang rumahku. Aku menarik napas panjang, mencoba membuang sisa-sisa sesak yang tadi sempat mampir di dada. Supirku yang bernama Pak Darmo sesekali melirik dari kaca spion tengah. Ia seolah ingin bertanya, tapi ia cukup tahu diri untuk tetap diam. Pak Darmo sudah bekerja bersamaku sejak usaha cateringku baru memiliki 2 kompor gas. Jadi dia tahu betul bagaimana perjuanganku dari bawah. Aku meminta Pak Darmo untuk mengarahkan mobil menuju kantor pusat cateringku. Walaupun hari sudah mulai gelap, aku merasa perlu berada di sana. Suasana dapur yang sibuk dan aroma rempah-rempah selalu bisa menenangkan pikiranku. Bagiku, aroma bawang dan bumbu dapur bukan lagi bau yang memalukan seperti yang pernah dikatakan Aris dulu. Aroma itu adalah aroma kemandirian, aroma keringat yang membuahkan hasil, dan aroma kemenangan atas kemiskinan. Sesampainya di kantor, aku disambut oleh Maya, asisten pribadiku yang cekatan. Maya langsung membukakan pintu mobil dan memayungiku karena gerimis masih turun rintik-rintik. Kami berjalan masuk ke dalam gedung yang megah itu. Di lobi, terpampang foto besar saat aku menerima penghargaan sebagai pengusaha wanita inspiratif tahun lalu. Aku menatap foto itu sejenak, mengingat kembali betapa hancurnya aku saat diusir dari rumah mertua dulu. Ternyata benar kata orang, ketika satu pintu tertutup, Allah akan membukakan pintu-pintu lain yang jauh lebih besar jika kita mau berusaha. Maya memberikan laporan bahwa ada pesanan besar untuk acara pernikahan anak seorang pejabat penting di kota ini. Ada sekitar 2.000 porsi makanan yang harus disiapkan untuk akhir pekan nanti. Aku mendengarkan penjelasan Maya dengan saksama sambil terus berjalan menuju ruang kerjaku. Namun, pikiranku sedikit terganggu saat Maya mengatakan ada seseorang yang terus menelpon ke kantor sejak sore tadi. Orang itu mengaku sebagai kerabat jauhku dan bersikeras ingin bicara langsung denganku. Aku duduk di kursi kebesaranku, kursi yang sangat empuk dan nyaman. Aku bertanya kepada Maya siapa nama orang yang menelpon itu. Maya menjawab bahwa orang itu tidak mau menyebutkan namanya. Dia hanya terus menangis dan memohon bantuan. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Aku punya firasat bahwa itu adalah bagian dari rencana Aris atau ibunya untuk terus mengejarku.
Aku menginstruksikan Maya agar tidak memberikan informasi apapun dan segera memblokir nomor tersebut jika menelpon lagi. Aku tidak ingin masa lalu yang sudah aku buang di tempat sampah kembali masuk ke dalam ruang pribadiku. Baru saja aku ingin memeriksa berkas kontrak, suara gaduh terdengar dari arah depan kantor. Aku bisa mendengar suara satpam yang sedang berdebat dengan seseorang. Suasana tenang di kantor itu tiba-tiba berubah menjadi tegang. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman parkir. Di bawah lampu taman yang terang, aku melihat sebuah pemandangan yang membuat darahku berdesir. Ternyata, Aris dan ibunya nekat datang ke kantor ini. Mereka sepertinya mengikuti mobilku secara diam-diam atau mungkin mencari tahu alamat kantorku dari internet. Mereka terlihat sedang memohon-mohon kepada petugas keamanan agar diizinkan masuk. Ibu mertuaku, yang dulu selalu memakai perhiasan emas berlebihan di tangannya, kini tampak sangat ringkih. Pakaiannya yang basah menempel di tubuhnya yang semakin kurus. Aris terlihat sedang beradu argumen dengan dua satpamku yang bertubuh kekar. Aku merasa sangat terganggu dengan kehadiran mereka yang tidak tahu malu ini. Kenapa mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa hubungan kami sudah selesai? Kenapa mereka baru mencari aku setelah mereka jatuh miskin dan tidak punya apa-apa lagi? Dulu, saat aku masih menjadi menantu yang patuh, mereka menganggapku tidak lebih dari seorang pelayan yang tidak digaji. Sekarang, saat aku sudah berdiri di atas kakiku sendiri, mereka datang seolah-olah aku adalah penyelamat hidup mereka. Aku memanggil Maya dan memintanya untuk menghubungi pihak kepolisian jika mereka tidak segera pergi dari sana. Aku tidak mau reputasi kantorku rusak karena drama keluarga yang tidak bermutu ini. Maya tampak ragu sejenak. Mungkin dia merasa kasihan melihat kondisi mereka yang memprihatinkan. Tapi setelah melihat tatapan mataku yang tegas, Maya segera melakukan apa yang aku perintahkan. Dari kejauhan, aku melihat mobil polisi datang dengan lampu yang berkedip-kedip. Ibu mertuaku langsung histeris dan mencoba untuk memeluk kaki salah satu satpam. Aris tampak pucat pasi saat melihat polisi turun dari mobil. Aku tidak merasa senang melihat mereka diperlakukan seperti itu. Tapi aku juga tidak merasa sedih. Perasaan itu benar-benar sudah mati. Aku hanya ingin ketenangan. Aku ingin menikmati hasil kerja kerasku tanpa gangguan dari orang-orang yang pernah mencoba menghancurkanku. Setelah polisi membawa mereka pergi, suasana kembali tenang. Aku kembali duduk di kursiku dan menarik napas dalam. Alhamdulillah, semuanya sudah teratasi. Namun, baru saja aku ingin memejamkan mata sejenak, telepon di mejaku berdering. Itu adalah telepon dari bagian resepsionis. Petugas di bawah mengatakan ada seorang wanita bernama Siska yang ingin bertemu denganku. Mendengar nama itu, aku langsung terduduk tegak. Siska, wanita yang telah merebut suamiku dan kemudian menghancurkan hidup Aris hingga ke titik terendah. Kenapa dia berani datang ke sini? Apa tujuannya menemui aku? Apakah dia ingin meminta maaf? Atau justru ingin meminta bagian dari kesuksesanku karena dia merasa pernah menjadi bagian dari hidup Aris? Aku meminta resepsionis untuk mengizinkan Siska masuk ke ruanganku. Aku ingin tahu apa yang ada di pikiran wanita itu. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, seperti apa rupa wanita yang dulu dipuja-puja oleh ibu mertuaku sebagai wanita yang tahu cara memegang dunia. Beberapa menit kemudian, pintu ruanganku terbuka. Seorang wanita masuk dengan langkah gontai. Penampilannya sangat jauh berbeda dari apa yang aku bayangkan. Tidak ada lagi pakaian bermerek yang glamor. Tidak ada lagi tas mewah yang harganya puluhan juta rupiah. Yang ada hanyalah seorang wanita dengan wajah yang tampak lelah dan penuh dengan guratan kecemasan. Riasan wajahnya luntur karena air mata atau mungkin karena hujan. Siska berdiri di depan mejaku tanpa berani menatap mataku. Dia meremas ujung bajunya yang tampak kusam. Aku hanya diam membisu, menunggunya untuk bicara lebih dulu. Ruangan itu terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah sedang menghitung waktu kejatuhan seseorang. Siska akhirnya membuka suara dengan nada yang sangat rendah. Dia meminta maaf karena sudah berani datang menemuiku. Dia mengaku bahwa hidupnya sekarang dalam bahaya. Ternyata,
Dia dikejar-kejar oleh penagih hutang yang sangat kejam karena hutang-hutang yang dia buat selama bersama Aris. Dia bilang bahwa dia sebenarnya juga ditipu oleh orang lain, dan harta Aris yang dia ambil sudah habis digunakan untuk membayar bunga hutang yang tidak kunjung lunas. Aku hanya mendengarkan ceritanya dengan datar. Tidak ada sedikit pun rasa iba di hatiku. Bukankah dia yang dulu dengan bangganya memamerkan kemesraan dengan Aris di depanku? Bukankah dia yang dulu menghasut ibu mertuaku agar semakin membenciku? Sekarang dia datang padaku dan bercerita tentang penderitaannya. Siska memohon agar aku memberikan sedikit uang kepadanya untuk melarikan diri dari kota ini. Dia berjanji tidak akan pernah muncul lagi di hadapanku atau di hadapan Aris. Dia bilang dia tahu bahwa aku sekarang sangat kaya dan uang 100 juta rupiah tidak akan membuatku miskin. Mendengar permintaan itu, aku hampir saja tertawa. Namun aku menahannya. Aku bangkit dari kursiku dan berjalan mendekatinya. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku katakan padanya dengan suara yang sangat tenang namun tajam, bahwa aku tidak berhutang apapun padanya. Aku juga katakan bahwa setiap rupiah yang aku miliki adalah hasil dari air mata dan keringatku yang dia injak-injak dulu. Aku menyuruhnya keluar dari ruanganku sekarang juga sebelum aku berubah pikiran dan menyerahkannya kepada polisi atau penagih hutang yang mencarinya. Siska tampak ketakutan. Dia mundur beberapa langkah dan segera keluar dari ruanganku tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Setelah dia pergi, aku merasa ada sebuah beban besar yang terangkat dari pundakku. Ternyata, melihat musuh kita hancur karena perbuatan mereka sendiri jauh lebih melegakan daripada membalas dendam dengan tangan sendiri. Malam semakin larut. Aku memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Di dalam perjalanan pulang, aku melewati sebuah taman kota. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, aku melihat 3 orang duduk di bangku taman dengan tubuh yang menggigil. Aku tidak perlu mendekat untuk tahu siapa mereka. Aris dan orang tuanya sepertinya benar-benar tidak punya tempat tujuan. Aku menutup mataku, tidak mau melihat pemandangan itu lagi. Aku tahu hidup ini adalah sebuah putaran. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Mereka sedang menuai badai dari benih kesombongan dan pengkhianatan yang mereka tanam belasan tahun lalu. Sedangkan aku sedang menikmati buah manis dari kesabaran dan ketulusan yang pernah mereka abaikan. Saat mobil memasuki halaman rumahku yang luas, aku merasa sangat bersyukur. Terima kasih ya Allah, karena telah memberiku kekuatan untuk bertahan. Besok adalah hari yang baru, dan aku harus tetap fokus pada pekerjaanku. Masih banyak orang yang bergantung padaku, mulai dari para karyawanku hingga pemasok sayur di pasar. Aku tidak boleh membiarkan bayang-bayang masa lalu merusak masa depanku yang sudah cerah ini. Aku melangkah masuk ke dalam rumahku yang hangat, meninggalkan semua kenangan pahit itu di luar, bersama dinginnya malam dan sisa-sisa air hujan. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden kamar saya yang luas. Suara kicau burung di halaman rumah terdengar begitu tenang, sangat berbeda dengan suasana hati saya belasan tahun yang lalu. Dulu, sebelum matahari terbit, saya sudah harus bergelut dengan asap dapur dan cucian yang menumpuk. Sekarang, saya punya waktu untuk sekadar duduk diam dan menikmati napas saya sendiri. Saya melangkah menuju dapur bersih saya. Di sana sudah ada asisten rumah tangga yang menyiapkan sarapan sehat untuk saya. Saya teringat kembali bagaimana tangan saya dulu pecah-pecah karena sabun cuci yang murah. Sekarang, tangan ini lebih banyak digunakan untuk menandatangani kontrak kerjasama dan memeriksa laporan keuangan. Meski hidup saya sudah sangat nyaman, saya tidak pernah melupakan dari mana saya berasal. Setelah sarapan, saya bersiap menuju kantor pusat perusahaan catering saya. Hari ini adalah hari yang sangat sibuk. Kami mendapatkan pesanan besar untuk acara peresmian gedung baru milik salah satu kementerian. Ini bukan sekadar pesanan makanan. Ini adalah pembuktian bahwa wanita yang dulu dianggap remeh bisa memimpin ratusan karyawan. Di kantor, suasana sangat sibuk. Truk-truk besar berlogo perusahaan saya berjajar rapi untuk mengangkut peralatan dan bahan makanan. Saya masuk ke ruangan saya yang berlantai marmer. Sekretaris saya, seorang wanita muda yang cekatan,
segera membawakan laporan pagi. Dia mengatakan bahwa ada satu masalah kecil di lapangan. Rupanya, ada salah satu pemasok sayur yang membatalkan pengiriman secara mendadak. Saya tetap tenang. Pengalaman hidup telah mengajari saya bahwa panik tidak akan menyelesaikan masalah. Saya segera menghubungi pemasok cadangan dan dalam waktu singkat masalah itu teratasi. Ketenangan saya dalam menghadapi masalah adalah buah dari tempaan penderitaan masa lalu. Siang harinya, saat saya sedang meninjau persiapan di lokasi acara kementerian, saya tidak sengaja melihat seseorang yang sangat saya kenal. Di sudut area bongkar muat, ada seorang pria parubaya yang sedang membantu mengangkat kardus-kardus berat. Tubuhnya kurus dan wajahnya terlihat sangat lelah di bawah terik matahari. Pria itu adalah Aris. Dia mengenakan seragam kuli angkut yang sudah lusuh dan berkeringat. Dia tidak melihat saya karena saya sedang berada di dalam mobil yang kaca filmnya sangat gelap. Saya melihatnya terengah-engah saat memanggul beban yang nampak terlalu berat untuk ukuran tubuhnya sekarang. Pria yang dulu begitu sombong dengan jabatan manajernya, kini harus menguras tenaga demi upah harian yang tidak seberapa. Saya merasa jantung saya berdegup sedikit lebih kencang, namun bukan karena cinta atau rindu. Itu adalah rasa syukur karena Allah telah membalikan keadaan dengan begitu sempurna. Saya melihat bagaimana rekan-rekan kuli lainnya memarahi Aris karena gerakannya yang lambat. Aris hanya bisa menunduk dan meminta maaf berkali-kali. Tiba-tiba, seorang mandor bangunan datang dan membentak Aris dengan sangat kasar. Mandor itu bahkan sempat mendorong bahu Aris, hingga Aris hampir jatuh tersungkur. Saya melihat pemandangan itu dari balik kaca mobil dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada bagian dari diri saya yang merasa bahwa itu adalah balasan yang setimpal, namun ada juga rasa kemanusiaan yang bergejolak. Saat itulah, telepon genggam saya berdering. Itu adalah panggilan dari nomor yang tidak saya kenal. Saya mengangkatnya dengan ragu. Ternyata itu adalah pihak dari rumah sakit umum daerah di pinggiran kota. Mereka mengabarkan bahwa ada seorang pasien wanita tua yang terus menyebut nama saya dalam keadaan tidak sadar. Petugas rumah sakit itu bilang, wanita itu masuk ke unit gawat darurat karena serangan jantung dan malnutrisi. Mereka menemukan kartu identitas lama di dalam tasnya yang sudah hancur. Nama wanita itu adalah Ibu Aminah, mantan ibu mertua saya. Petugas itu mendapatkan nomor saya setelah mencari di daftar kontak lama yang tersimpan di telepon seluler milik Ibu Aminah, yang sudah retak layarnya. Saya terdiam cukup lama. Pikirkan saya melayang pada saat-saat ibu mertua saya itu mengusir saya di tengah hujan. Dia yang dulu begitu membenci saya, kini justru menyebut nama saya di saat ajalnya mungkin sudah dekat. Saya menutup telepon itu setelah berjanji akan segera datang untuk memeriksa keadaannya. Setelah menyelesaikan urusan di lokasi acara, saya meminta sopir untuk mengarahkan mobil menuju rumah sakit tersebut. Sepanjang perjalanan, saya hanya menatap keluar jendela. Saya ingat betul bagaimana ibu mertua saya dulu memuji Siska di depan mata saya. Dia bilang Siska adalah menantu idaman karena kekayaannya. Sekarang, di mana Siska saat ibu mertua saya terbaring lemah di rumah sakit pemerintah yang sesak? Sampai di rumah sakit, bau obat-obatan menyambut saya. Saya berjalan melewati lorong-lorong yang dipenuhi orang sakit. Akhirnya saya menemukan ruang perawatan kelas ekonomi tempat ibu mertua saya dirawat. Di sana, di atas tempat tidur yang sempit dengan peralatan medis seadanya, ibu mertua saya terbaring lemah. Wajahnya yang dulu selalu terlihat angkuh, kini pucat pasi dan cekung. Dia perlahan membuka matanya saat merasakan kehadiran seseorang. Begitu melihat saya, air mata langsung mengalir dari sudut matanya yang sudah keriput. Dia mencoba berbicara, namun suaranya hanya berupa bisikan parau yang tidak jelas. Dia meraih tangan saya dengan tangannya yang gemetar. Saya tidak menarik tangan saya, namun saya juga tidak menggenggamnya dengan hangat. Saya hanya berdiri di sana, melihat kehancuran total dari orang yang pernah menghancurkan hidup saya. Ibu mertua saya terus menangis sambil membisikkan kata maaf berkali-kali. Dia bilang bahwa dia sangat menyesal telah membuang menantu sebaik saya demi mengejar kekayaan semu yang dibawa oleh Siska. Dia bercerita dengan terbata-bata bahwa setelah rumah mereka disita,
Siska benar-benar meninggalkan mereka tanpa sepeser pun uang. Mereka sempat luntang-lantung di jalanan sebelum akhirnya menyewa sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran rel kereta api. Aris harus bekerja apa saja, namun penghasilannya tidak cukup untuk biaya pengobatan dan makan sehari-hari. Saat kami sedang berbicara, pintu kamar perawatan terbuka. Aris masuk dengan pakaian yang masih basah oleh keringat dari tempat kerja tadi. Dia tampak sangat terkejut melihat saya ada di sana. Wajahnya yang kusam langsung memerah karena malu. Dia berdiri mematung di ambang pintu, tidak berani mendekat karena merasa diri sangat kotor di depan saya yang tampil begitu rapi dan berkelas. Aris menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Dia tidak berani menatap mata saya. Saya bisa melihat bahunya berguncang, tanda bahwa dia sedang menahan tangis. Inilah pria yang dulu menyebut saya sebagai beban karirnya. Sekarang, dialah yang menjadi beban bagi hidupnya sendiri dan orang tuanya. Saya kemudian meletakkan sejumlah uang di atas meja kecil di samping tempat tidur. Saya katakan kepada mereka bahwa uang itu untuk membantu biaya pengobatan awal. Saya melakukan itu bukan karena saya ingin mereka kembali, tapi karena saya tidak ingin menjadi orang yang sama jahatnya dengan mereka. Saya ingin menunjukkan bahwa ketulusan yang mereka buang dulu masih ada di dalam hati saya, meski sudah tidak lagi untuk mereka miliki. Ibu mertua saya mencoba memegang tangan saya lagi, memohon agar saya mau melunasi hutang-hutang mereka dan membawa mereka pulang ke rumah saya yang mewah. Dia memohon dengan sangat memprihatinkan, seolah-olah saya adalah satu-satunya penyelamat hidup mereka. Aris juga ikut mendekat dan berlutut di samping tempat tidur, memohon kesempatan kedua. Saya menarik napas panjang. Saya katakan dengan suara yang sangat tenang namun penuh ketegasan, bahwa saya sudah memaafkan mereka secara pribadi. Namun, untuk kembali menjadi bagian dari keluarga mereka, itu adalah hal yang mustahil. Saya jelaskan bahwa kepercayaan yang sudah hancur berkeping-keping tidak akan pernah bisa utuh kembali, meski direkatkan dengan emas sekalipun. Saya berbalik untuk meninggalkan ruangan itu. Namun, sebelum saya keluar, Aris mengejar saya hingga ke koridor rumah sakit. Dia memanggil nama saya dengan suara yang penuh keputusasaan. Dia bilang bahwa ada satu rahasia besar yang ingin dia sampaikan kepada saya tentang Siska dan alasan mengapa mereka dulu begitu tega mengusir saya. Aris tampak ragu untuk mengatakannya. Wajahnya terlihat ketakutan seolah-olah ada sesuatu yang mengancamnya jika rahasia ini terbongkar. Saya berhenti melangkah dan menatapnya. Rasa penasaran mulai muncul di hati saya. Rahasia apa yang bisa membuat mereka berubah menjadi monster yang begitu kejam saat itu? Aris mendekat ke arah saya dan membisikkan sesuatu yang membuat tubuh saya seketika menjadi kaku. Ternyata, pengusiran saya malam itu bukanlah murni keinginan mereka, melainkan ada sebuah rencana besar yang melibatkan orang yang selama ini saya anggap sebagai sahabat dekat saya sendiri. Orang itu adalah orang yang membantu saya membangun bisnis catering ini dari awal. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Jika apa yang dikatakan Aris benar, berarti musuh yang sesungguhnya bukanlah mereka yang tampak di depan mata, melainkan seseorang yang selama ini tidur di dalam selimut kesuksesan saya. Saya merasa sebuah badai baru sedang menuju ke arah saya. Dan kali ini, badai itu datang dari dalam benteng yang saya bangun sendiri. Saya menatap Aris dengan tajam, mencoba mencari kebohongan di matanya. Namun yang saya temukan hanyalah ketakutan yang mendalam. Dia memberikan sebuah alamat tua dan sebuah nama yang sangat saya kenal. Saya harus segera mencari tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Perjalanan saya ternyata belum berakhir di sini. Dan keadilan yang saya cari mungkin masih menyimpan lembaran hitam yang lebih gelap. Saya masuk ke dalam mobil dengan perasaan yang sangat kacau. Jantung saya berdegup sangat kencang, lebih kencang daripada saat saya diusir dari rumah dulu. Nama yang dibisikkan Aris terus terngiang-ngiang di telinga saya. Maya. Nama itu terasa seperti sembilu yang menyayat hati saya. Maya bukan sekadar karyawan bagi saya. Dia adalah orang yang berdiri di samping saya saat saya masih mencuci piring di warung orang. Dia adalah orang yang meminjamkan modal kecilnya agar saya bisa membeli kompor pertama untuk usaha catering ini. Saya memegang setir mobil dengan tangan yang gemetar. Dalam hati saya terus bertanya, "Ya Allah,
Benarkah orang yang saya anggap sebagai saudara sendiri tega mengkhianati saya sedalam ini? Selama ini saya menganggap Maya adalah malaikat pelindung saya. Dia yang mengatur jadwal saya, dia yang mengelola keuangan perusahaan, dan dia pula yang selalu menguatkan saya saat saya teringat akan luka lama. Jika perkataan Aris benar, berarti selama ini saya telah memelihara anak macan di dalam rumah saya sendiri. Saya tidak langsung pulang ke rumah atau ke kantor. Saya mengikuti petunjuk alamat yang diberikan Aris. Alamat itu membawa saya ke sebuah daerah perumahan tua di pinggiran kota. Rumah itu tampak sepi dan kurang terawat. Dengan keberanian yang tersisa, saya turun dari mobil dan mengetuk pintu rumah tersebut. Seorang wanita tua dengan wajah lelah membukakan pintu. Saya memperkenalkan diri dan menanyakan tentang seseorang bernama Siska. Wanita tua itu terkejut mendengar nama Siska. Setelah saya menjelaskan bahwa saya adalah korban dari Siska, wanita itu akhirnya luluh dan mempersilakan saya masuk. Ternyata, wanita ini adalah mantan asisten rumah tangga Siska yang sudah tidak digaji selama berbulan-bulan. Dari mulutnya, mengalirlah cerita yang jauh lebih mengerikan dari yang saya bayangkan. Wanita itu bercerita bahwa Siska sebenarnya tidak pernah kaya. Dia hanyalah seorang wanita yang pandai bersandiwara untuk menjerat lelaki kaya demi membayar hutang-hutangnya yang menumpuk. Namun, yang membuat saya hampir pingsan adalah saat wanita itu menyebut nama Maya. Dia mengatakan bahwa Maya dan Siska adalah sepupu dekat. Mereka sudah merencanakan semuanya sejak awal. Maya bertugas mencari target lelaki yang sedang naik daun namun memiliki hubungan keluarga yang rapuh. Aris adalah target yang sempurna saat itu. Maya sengaja masuk ke dalam hidup saya, berpura-pura menjadi sahabat yang setia, sambil memberikan informasi tentang kelemahan rumah tangga saya kepada Siska. Maya jugalah yang menghasut ibu mertua saya melalui orang lain, agar sang ibu mulai membenci saya dan lebih menyukai Siska yang terlihat bergelimang harta. Air mata saya menetes, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang sangat besar. Jadi, selama ini Maya membantu saya membangun bisnis catering bukan karena tulus. Dia membantu saya agar perusahaan ini tumbuh besar, sehingga suatu saat nanti dia bisa mengambil alih semuanya setelah saya benar-benar hancur. Dia sengaja membuat saya bergantung sepenuhnya kepadanya dalam urusan operasional kantor. Saya berterima kasih kepada wanita tua itu dan memberikan sedikit uang untuk bantuannya. Saya kembali ke mobil dengan pikiran yang sekarang sudah sangat jernih. Saya tidak boleh gegabah. Jika Maya tahu saya sudah mengetahui rahasianya, dia pasti akan segera bertindak untuk menghancurkan perusahaan saya dari dalam. Saya harus tetap bersikap biasa saja sampai saya menemukan bukti yang kuat untuk menjatuhkannya secara hukum. Keesokan paginya, saya datang ke kantor dengan senyum yang dipaksakan. Maya menyambut saya dengan ramah seperti biasanya. Dia membawakan kopi kesukaan saya dan menanyakan bagaimana keadaan saya. Melihat wajahnya yang tampak begitu polos dan baik, saya merasa mual. Bagaimana bisa seseorang menyimpan sifat iblis di balik wajah semanis itu? Saya mulai melakukan penyelidikan secara diam-diam. Saya memanfaatkan waktu saat Maya sedang keluar kantor untuk memeriksa dokumen-dokumen keuangan yang selama ini dia pegang. Saya menemukan beberapa kejanggalan kecil. Ada aliran dana yang keluar secara rutin ke sebuah rekening atas nama orang asing. Saya mencatat nomor rekening itu dan meminta bantuan seorang teman yang bekerja di bank untuk mengeceknya. Dugaan saya benar. Rekening itu ternyata milik Siska. Maya telah mencuri uang perusahaan saya sedikit demi sedikit selama 2 tahun terakhir untuk membiayai gaya hidup mewah Siska dan untuk membayar hutang-hutang mereka. Jumlahnya sangat fantastis. Cukup untuk membangun 2 gedung baru bagi perusahaan saya. Hati saya mendidih. Namun saya tetap menahan diri. Sore itu, Maya masuk ruangan saya dengan membawa sebuah dokumen. Dia bilang ada seorang investor besar yang tertarik untuk menanamkan modal dan ingin membeli sebagian saham perusahaan saya. Maya sangat antusias meyakinkan saya agar setuju dengan tawaran ini. Dia bilang ini adalah kesempatan emas agar perusahaan kita bisa menjadi nomor 1 di Indonesia. Saya membaca dokumen itu dengan teliti. Nama perusahaan investor itu sangat asing. Namun,
Karena saya sudah waspada, saya mencari tahu siapa pemilik asli di balik perusahaan tersebut. Ternyata, perusahaan itu dimiliki oleh seorang pengusaha yang dikenal sebagai rekan dekat Siska. Saya langsung mengerti permainannya. Mereka ingin mengambil alih perusahaan saya secara legal dengan cara membeli saham, setelah sebelumnya mereka menguras uang tunai melalui jalur belakang. Saya menatap Maya dalam-dalam. Saya bertanya kepadanya, apakah dia benar-benar yakin dengan investor ini? Maya menjawab dengan penuh keyakinan, bahkan dia berani menjamin bahwa ini adalah langkah terbaik. Saat itulah saya menyadari bahwa Maya benar-benar ingin menghabisi saya sampai ke akar-akarnya. Dia tidak puas hanya melihat saya diusir dari rumah. Dia ingin melihat saya kembali menjadi buruh cuci piring. Saya tidak langsung menolak tawaran itu. Saya bilang kepada Maya bahwa saya butuh waktu beberapa hari untuk berpikir. Maya tampak sedikit kecewa, namun dia tetap berusaha tersenyum. Setelah dia keluar dari ruangan, saya segera menghubungi pengacara pribadi saya. Saya menceritakan semua bukti yang saya temukan, mulai dari pengakuan Aris, keterangan mantan asisten Siska, hingga bukti aliran dana ilegal. Pengacara saya menyarankan agar saya memasang jebakan. Kami harus membiarkan Maya merasa bahwa rencananya berhasil, sampai dia benar-benar mengeluarkan semua kartunya. Saya merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Di satu sisi ada Aris dan mertua saya yang terus memohon bantuan di rumah sakit. Di sisi lain ada pengkhianat di dalam kantor yang sedang bersiap menusuk saya dari belakang. Malam harinya, saya pulang ke rumah dengan tubuh yang sangat lelah. Saya duduk di ruang tamu yang luas dan sepi. Saya teringat kembali kata-kata ibu mertua saya dulu, yang mengatakan bahwa saya hanya tahu cara memegang sapu. Sekarang, saya memegang kendali atas nasib banyak orang, termasuk nasib mereka yang dulu merendahkan saya. Namun, rasa sukses ini terasa hambar karena pengkhianatan Maya. Tiba-tiba ponsel saya berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi sebuah foto. Foto itu memperlihatkan Maya sedang duduk di sebuah kafe mewah bersama Siska. Mereka berdua tampak tertawa bahagia sambil memegang gelas minuman. Di bawah foto itu ada tulisan pendek yang bunyinya, "Mereka sedang merayakan kehancuranmu yang sebentar lagi tiba." Saya tertegun. Siapa yang mengirimkan foto ini? Apakah Aris? Atau ada orang lain lagi yang sedang mengamati permainan ini dari kejauhan? Saya merasa bahwa masalah ini jauh lebih besar dari sekadar urusan keluarga atau bisnis. Ada jaringan kebohongan yang sangat luas yang sedang melilit hidup saya. Saya menarik napas panjang dan menatap langit-langit rumah. Saya berbisik dalam hati, "Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk menghadapi ujian ini." Saya tidak akan membiarkan kerja keras saya selama bertahun-tahun jatuh ke tangan orang-orang jahat. Jika mereka ingin bermain api, maka saya akan memastikan bahwa mereka sendirilah yang akan terbakar oleh api tersebut. Saya mulai menyusun rencana balasan. Saya akan berpura-pura setuju untuk menandatangani kontrak dengan investor palsu itu. Saya akan mengatur sebuah pertemuan besar di mana semua orang akan hadir. Di sanalah saya akan membuka semua topeng mereka di depan hukum. Saya ingin mereka merasakan malu yang jauh lebih besar daripada yang saya rasakan saat diusir di depan para tamu pesta ulang tahun dulu. Keesokan harinya, saya memanggil Maya ke ruangan saya. Dengan wajah yang tampak gembira, saya mengatakan kepadanya bahwa saya setuju dengan tawaran investasi tersebut. Saya melihat mata Maya berbinar penuh kemenangan. Dia langsung memeluk saya dan mengatakan betapa hebatnya masa depan kami nanti. Saya membalas pelukannya dengan dingin, sambil membatin bahwa ini adalah pelukan terakhir dari seorang pengkhianat. Persiapan pertemuan besar itu pun dimulai. Maya yang sangat sibuk mengatur segalanya, tidak tahu bahwa di balik layar, saya dan pengacara saya sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penggerebekan saat transaksi ilegal itu terjadi. Saya juga meminta tim audit independen untuk memeriksa seluruh pembukuan secara rahasia di malam hari agar tidak diketahui oleh Maya. Setiap hari yang berlalu terasa sangat lambat. Ketegangan di kantor mulai terasa. Meski saya berusaha tetap tenang, Maya semakin berani menunjukkan kekuasaannya.
Dia mulai memerintah karyawan lain dengan semena-mena seolah-olah dia sudah menjadi pemilik perusahaan. Para karyawan mulai mengeluh kepada saya, namun saya meminta mereka untuk bersabar sebentar lagi. Di tengah kesibukan itu, Aris menelepon lagi dari rumah sakit. Dia mengatakan bahwa kondisi ibunya semakin menurun dan mereka sangat butuh biaya tambahan. Saya hanya menjawab singkat bahwa saya akan mengirimkan bantuan secukupnya. Namun saya tidak bisa menjenguk mereka karena sedang ada urusan penting. Aris menangis di telepon. Namun hati saya sudah membeku untuknya. Malam sebelum hari pertemuan besar, saya duduk di meja kerja saya. Saya memandangi foto awal mula saya merintis usaha ini. Foto di mana saya masih memakai daster dan tangan saya penuh dengan bumbu dapur. Saya tidak pernah menyangka bahwa kesuksesan akan membawa saya ke dalam medan perang seperti ini. Namun saya sadar, untuk mempertahankan ketulusan, terkadang kita harus menjadi sangat kuat dan tegas. Besok adalah hari penentuan. Hari di mana semua kebenaran akan terungkap. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, namun saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Saya akan menghadapi Maya, Siska, dan semua orang yang telah mencoba menghancurkan hidup saya. Keadilan mungkin datang terlambat, namun ia tidak akan pernah salah alamat. Perjalanan panjang dari seorang menantu yang terbuang menuju wanita penguasa bisnis catering ini akan segera mencapai puncaknya. Dan saya pastikan, tidak akan ada lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan atas segala kezaliman yang saya terima. Matahari pagi itu bersinar sangat terik, seolah-olah ikut merasakan ketegangan yang ada di dalam hati saya. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar, memandangi pantulan diri saya sendiri. Saya mengenakan setelan kerja berwarna hitam yang sangat rapi dan elegan. Tidak ada lagi daster kusam atau aroma bawang yang menempel di tubuh saya. Yang ada hanyalah seorang wanita yang sudah kenyang dengan pahitnya kehidupan dan siap untuk menjemput keadilannya. Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang berdebu kencang. Dalam hati saya berbisik, "Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk menyelesaikan semua ini hari ini." Saya melangkah keluar menuju mobil dengan langkah yang mantap. Supir pribadi saya sudah membukakan pintu dengan sangat hormat. Di sepanjang perjalanan menuju kantor, pikiran saya melayang pada kejadian 15 tahun yang lalu. Bagaimana saya diperlakukan seperti pembantu, bagaimana saya diusir seperti sampah, dan bagaimana saya harus berjuang sendirian di tengah derasnya hujan. Semua rasa sakit itu sekarang saya simpan baik-baik sebagai bahan bakar untuk tetap berdiri tegak. Saya tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga diri saya lagi, termasuk Maya yang sudah saya anggap seperti adik sendiri. Sesampainya di kantor, suasana terasa sangat berbeda dari biasanya. Saya bisa melihat Maya mondar-mandir di lobi dengan wajah yang berseri-seri. Dia mengenakan pakaian yang sangat mewah. Mungkin dia merasa hari ini adalah hari kemenangannya. Begitu melihat saya datang, Maya langsung berlari menghampiri dengan senyum manis yang sangat palsu. Dia menyapa saya dengan nada yang sangat ramah, seolah-olah tidak ada pengkhianatan yang sedang dia rencanakan. Dia bilang bahwa semua tamu investor sudah menunggu di ruang rapat besar. Saya hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung arti yang tidak akan pernah dia pahami. Saya melangkah masuk ke dalam ruang rapat. Di sana sudah duduk 3 orang pria yang mengaku sebagai investor besar. Mereka berpakaian sangat rapi dengan jam tangan mewah. Namun mata mereka tidak bisa menipu saya. Tatapan mereka sangat gelisah dan terus melirik ke arah Maya. Saya duduk di kursi pimpinan dengan tenang. Di samping saya, pengacara pribadi saya sudah menyiapkan tumpukan berkas yang asli. Sementara itu, Maya dengan penuh percaya diri meletakkan berkas kontrak kerja sama palsu di depan saya. Dia mendesak saya untuk segera menandatanganinya agar dana investasi bisa segera cair. Sebelum saya mengambil pulpen, saya memandangi Maya dengan tatapan yang sangat dalam. Saya bertanya kepadanya, apakah dia yakin dengan semua dokumen ini? Maya menjawab dengan suara yang sangat meyakinkan bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk memajukan perusahaan catering kami. Dia bahkan membawa-bawa nama kesejahteraan karyawan untuk meluluhkan hati saya. Sungguh luar biasa betapa lihainya dia bersandiwara.
Dia tidak tahu bahwa di balik dinding ruang rapat ini, beberapa anggota kepolisian sudah bersiaga menunggu aba-aba dari saya. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar. Ada sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak saya kenal. Pesan itu berisi foto Aris dan ibu mertua saya yang sedang duduk di selasar rumah sakit dengan wajah yang sangat menyedihkan. Mereka tampak seperti pengemis yang tidak memiliki harapan hidup. Ada rasa sesak sesaat di dada saya, namun saya segera menepisnya. Saya harus fokus pada apa yang ada di depan mata saya sekarang. Pengkhianatan Maya jauh lebih berbahaya karena dia menyerang dari dalam saat saya sedang memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Saya mulai membuka berkas kontrak itu lembar demi lembar. Saya berpura-pura membacanya dengan teliti, padahal saya sudah tahu setiap detail jebakan yang ada di dalamnya. Maya tampak semakin tidak sabar. Dia terus melihat jam tangannya dan memberi kode kepada para investor palsu itu. Salah satu dari pria itu mulai berbicara dengan nada yang sedikit memaksa. Dia bilang bahwa mereka memiliki jadwal pertemuan lain dan meminta saya untuk segera memberikan tanda tangan. Di saat itulah, saya meletakkan pulpen saya dengan pelan ke atas meja. Saya menyandarkan punggung saya ke kursi dan menatap mereka satu persatu. Saya katakan dengan suara yang sangat tenang namun tegas, bahwa saya tidak akan menandatangani dokumen sampah ini. Ruangan itu seketika menjadi sangat sunyi. Wajah Maya yang tadinya berseri-seri, perlahan mulai berubah menjadi pucat pasi. Dia bertanya dengan suara yang sedikit bergetar, "Apa maksud perkataan saya?" Saya kemudian mengeluarkan sebuah map lain dari bawah meja dan melemparkannya ke tengah ruangan. Map itu berisi bukti semua percakapan rahasia antara Maya dan Siska, serta bukti aliran dana ilegal yang selama ini dilakukan oleh Maya. Maya mencoba membela diri dengan suara yang keras. Dia menuduh saya telah memfitnahnya karena rasa iri. Dia berteriak-teriak bahwa dia telah berkorban banyak untuk perusahaan ini. Namun teriakan itu terhenti seketika saat pintu ruang rapat terbuka dengan kasar. Beberapa petugas kepolisian masuk ke dalam ruangan. Para investor palsu itu mencoba untuk melarikan diri, namun polisi dengan sigap menangkap mereka. Maya jatuh terduduk di lantai. Badannya gemetar hebat dan air mata mulai membasahi wajahnya yang penuh riasan. Saya berjalan mendekati Maya yang sedang menangis tersedu-sedu. Saya berlutut di depannya agar mata kami sejajar. Saya katakan kepadanya bahwa saya sangat kecewa. Saya sudah memberikannya segalanya, mulai dari gaji yang besar hingga kepercayaan yang tidak terbatas. Namun dia justru memilih untuk bekerja sama dengan Siska, wanita yang dulu telah menghancurkan rumah tangga saya. Maya memegang kaki saya dan memohon ampun. Dia bilang bahwa dia hanya hilaf dan dipaksa oleh Siska karena memiliki hutang yang besar. Namun bagi saya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan sebuah pengkhianatan. Polisi kemudian memborgol tangan Maya dan membawanya keluar dari kantor. Seluruh karyawan berkumpul di lorong, menyaksikan adegan yang sangat memilukan itu. Beberapa dari mereka tampak tidak percaya bahwa orang yang selama ini menjadi tangan kanan saya ternyata adalah seorang musuh dalam selimut. Saya berdiri di tengah lorong, memandangi punggung Maya yang perlahan menghilang di balik pintu lift. Ada rasa sedih yang mendalam, bukan karena saya kehilangan seorang rekan kerja, tapi karena saya kehilangan kepercayaan pada sebuah persahabatan. Setelah suasana sedikit tenang, saya kembali ke ruangan saya. Saya duduk sendirian di kegelapan, merenungi semua yang telah terjadi. Alhamdulillah, perusahaan saya selamat dari kehancuran yang sudah di depan mata. Namun kemenangan ini terasa sangat melelahkan. Di saat yang sama, asisten saya masuk dan memberikan kabar terbaru tentang Siska. Ternyata Siska juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian di bandara saat dia mencoba untuk melarikan diri ke luar negeri. Semua jaringan penipuannya akhirnya terbongkar berkat bukti-bukti yang saya kumpulkan. Malam itu, saya pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat campur aduk. Di depan gerbang rumah, saya melihat sosok Aris masih setia menunggu. Dia tidak lagi memohon uang, melainkan hanya ingin bicara sebentar saja. Saya meminta supir untuk berhenti dan menurunkan kaca mobil.
Aris mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal dunia sore tadi karena serangan jantung setelah mendengar kabar bahwa rumah lama mereka akan segera dirobohkan oleh pengembang. Aris menangis dengan sangat pilu, mengatakan bahwa dia tidak punya uang bahkan hanya untuk sekadar membeli kain kafan dan biaya pemakaman. Saya terdiam mendengar kabar itu. Meskipun ibu mertua saya dulu sangat kejam, mendengar berita kematiannya tetap membuat hati saya bergetar. Saya teringat bagaimana dulu saya merawatnya saat dia sakit. Bagaimana saya memasakkan makanan kesukaannya setiap hari. Namun semua itu sudah menjadi masa lalu. Saya mengambil dompet saya dan mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak. Saya memberikan uang itu kepada Aris melalui jendela mobil. Saya katakan kepadanya bahwa ini adalah bantuan terakhir saya sebagai sesama manusia. Saya memintanya untuk mengurus jenazah ibunya dengan baik dan setelah itu, jangan pernah muncul lagi di hadapan saya. Mobil saya perlahan masuk ke dalam halaman rumah yang luas. Saya melihat bayangan diri saya di kaca jendela. Saya menyadari bahwa balas dendam yang paling sempurna bukanlah dengan melihat musuh kita menderita di dalam penjara atau hidup melarat. Balas dendam yang sebenarnya adalah saat kita sudah tidak lagi merasakan apa-apa terhadap mereka. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa benci, dan tentu saja tidak ada lagi rasa cinta. Saya melangkah masuk ke dalam rumah yang megah ini dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Besok adalah hari yang baru, dan saya akan terus melangkah maju tanpa menoleh ke belakang lagi. Namun, di tengah kesunyian malam, saya merasa bahwa ini belumlah benar-benar berakhir. Masih ada satu rahasia besar yang belum terungkap tentang siapa sebenarnya sosok di balik Siska yang membuat dia begitu berani mengincar perusahaan saya. Saya merasa ada seseorang yang lebih kuat yang sedang mengawasi saya dari kejauhan. Seseorang yang mungkin memiliki dendam masa lalu yang jauh lebih dalam daripada sekadar urusan harta. Saya harus tetap waspada, karena di dunia bisnis yang keras ini, musuh baru bisa muncul kapan saja dari arah yang tidak terduga. Perjalanan saya ternyata masih sangat panjang dan penuh dengan liku-liku yang menegangkan. Setelah hari pemakaman ibu mertua saya selesai, suasana hati saya tidak lantas menjadi tenang. Ada sebuah beban yang masih mengganjal di dalam dada saya. Meskipun saya sudah memberikan bantuan uang untuk biaya pemakaman, rasa was-was itu tetap ada. Saya duduk di meja kerja kantor saya sambil menatap ke arah luar jendela. Langit tampak mendung, seolah-olah akan turun hujan lebat lagi seperti hari kemarin. Saya mencoba memusatkan pikiran pada laporan keuangan perusahaan catering saya yang sedang berkembang pesat. Namun, bayangan wajah Siska yang ditangkap polisi dan wajah Aris yang terlihat hancur terus membayangi saya. Tiba-tiba, telepon di meja saya berdering. Itu adalah telepon dari kantor polisi. Petugas polisi memberitahu saya bahwa Siska ingin bertemu dengan saya. Katanya, ada hal penting yang ingin dia sampaikan hanya kepada saya secara pribadi. Awalnya saya merasa enggan untuk menemuinya. Untuk apa lagi saya menemui wanita yang sudah menghancurkan rumah tangga saya dan hampir saja menghancurkan bisnis saya. Namun, rasa penasaran di dalam hati saya jauh lebih besar. Saya teringat tentang kecurigaan saya bahwa Siska tidak bekerja sendirian. Ada seseorang yang jauh lebih kuat yang mendukungnya dari belakang. Tanpa membuang waktu, saya meminta supir saya untuk mengantarkan saya ke kantor polisi. Di sana, saya dibawa ke sebuah ruangan sempit untuk bertemu dengan Siska. Keadaan Siska sekarang sangat berbeda jauh dengan saat pertama kali saya melihatnya di pesta ulang tahun ibu mertua saya. Dulu dia tampak sangat glamor dan mewah. Sekarang, dia hanya memakai baju tahanan yang kusam. Wajahnya pucat dan matanya terlihat sangat lelah. Tidak ada lagi senyum sinis atau tatapan sombong dari matanya. Saya duduk di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya hanya menunggunya mulai berbicara. Siska menundukkan kepalanya. Kemudian dia mulai menangis sesenggukan. Dia bilang bahwa dia sebenarnya juga hanyalah korban. Dia menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu, dia terlilit hutang judi yang sangat besar. Kemudian, seorang pria datang menolongnya. Pria itu membayar semua hutang-hutangnya, tapi dengan satu syarat yang sangat berat. Syaratnya adalah Siska harus mendekati Aris, menghancurkan keluarga kami,
dan mengambil alih semua aset perusahaan yang kami miliki. Jantung saya berdegup kencang mendengar pengakuan itu. Saya bertanya kepadanya, siapa sebenarnya pria yang memerintahkannya? Siska terdiam sejenak. Dia tampak ketakutan seolah-olah nyawanya sedang terancam. Setelah saya meyakinkannya bahwa dia akan aman di dalam perlindungan polisi, dia akhirnya menyebutkan sebuah nama. Nama itu adalah Pak Baskoro. Mendengar nama itu, sekujur tubuh saya terasa lemas. Saya sangat mengenal nama itu. Pak Baskoro adalah mantan rekan bisnis Aris saat mereka pertama kali merintis usaha dulu. Dulu, Aris pernah melakukan sebuah kesalahan besar yang membuat Pak Baskoro kehilangan banyak uang dan bahkan harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Ternyata, Pak Baskoro menyimpan dendam yang sangat dalam selama bertahun-tahun. Dia menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam kepada Aris. Dia tidak hanya ingin mengambil harta Aris, tapi dia ingin melihat Aris menderita kehilangan segalanya, termasuk kehilangan saya dan ibunya. Pak Baskoro tahu bahwa saya adalah tiang penyangga dalam hidup Aris. Itulah sebabnya dia menyuruh Siska untuk membuat saya terusir dari rumah. Saya keluar dari kantor polisi dengan langkah kaki yang terasa sangat berat. Ternyata selama ini kami semua hanyalah bidak catur di dalam permainan dendam Pak Baskoro. Aris yang serakah telah masuk ke dalam jebakan itu dengan sangat mudah. Sementara saya, meskipun sekarang sudah sukses dan kaya raya, tetap menjadi bagian dari target kebencian pria itu. Saya merasa bahwa Pak Baskoro tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kesuksesan catering saya sekarang pasti sudah menjadi incaran dia selanjutnya. Saat saya berjalan menuju mobil di tempat parkir, saya merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan saya dari kejauhan. Saya menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa di sana selain para petugas dan keluarga tahanan yang sedang berkunjung. Perasaan tidak enak ini terus menghantui saya sepanjang perjalanan pulang. Saya meminta supir saya untuk lebih sering memperhatikan kaca spion, untuk memastikan tidak ada mobil yang mengikuti kami. Sesampainya di rumah, saya langsung memanggil kepala keamanan di rumah saya. Saya meminta mereka untuk memperketat penjagaan di seluruh area rumah dan kantor. Saya tidak ingin ada celah sedikit pun bagi Pak Baskoro untuk menyerang saya. Saya juga menghubungi pengacara saya untuk menyelidiki semua data tentang perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Pak Baskoro. Saya harus tahu di mana posisi musuh saya sekarang. Malam harinya, saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya terus teringat bagaimana perjuangan saya selama 15 tahun membangun semuanya dari nol bersama Aris. Sayangnya, semua itu hancur hanya karena dendam masa lalu yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Saya merasa sangat sedih karena harus terlibat dalam masalah yang bukan karena kesalahan saya. Namun, saya sadar bahwa saya tidak boleh lemah. Saya sudah berjuang keras untuk sampai di titik ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan dan ketenangan hidup saya lagi. Keesokan paginya, saat saya baru saja sampai di kantor, asisten saya yang bernama Rina memberikan sebuah kotak kayu kecil yang dikirim oleh kurir. Tidak ada nama pengirimnya, hanya tertulis nama saya di atas kotak itu. Dengan tangan gemetar, saya membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama. Itu adalah foto pernikahan saya dan Aris 15 tahun yang lalu. Namun, wajah Aris di foto itu telah dicoret-coret dengan tinta hitam yang sangat pekat. Di balik foto itu tertulis sebuah kalimat singkat yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Kalimat itu berbunyi, "Permainan baru saja dimulai." Saya langsung menjatuhkan foto itu ke lantai. Saya merasa sangat kaget dan takut secara bersamaan. Ini adalah ancaman yang sangat nyata dari Pak Baskoro. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tahu segalanya tentang masa lalu saya, dan dia bisa menyentuh saya kapan saja dia mau. Saya segera memanggil Rina dan menyuruhnya untuk memeriksa rekaman kamera pengawas di lobi kantor. Kami harus tahu siapa orang yang mengirimkan kotak itu. Namun, hasilnya nihil. Kurir yang mengantarkan kotak itu memakai helm tertutup dan menggunakan motor dengan plat nomor palsu. Pak Baskoro benar-benar orang yang sangat licin dan cerdik dalam merencanakan aksinya. Dia tidak meninggalkan jejak sedikit pun yang bisa dilaporkan ke polisi. Saya terduduk lemas di kursi kerja saya.
Saya merasa seperti sedang dikejar oleh hantu dari masa lalu yang tidak terlihat wujudnya. Dalam keadaan gelisah seperti itu, tiba-tiba telepon pribadi saya berbunyi. Ada sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi sebuah alamat gudang tua di pinggiran kota. Di bawah alamat itu tertulis pesan, "Datanglah sendiri jika kamu ingin tahu nasib mantan suamimu. Jika kamu membawa polisi, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi." Hati saya bimbang. Meskipun saya sudah sangat membenci Aris, saya tidak mungkin membiarkan dia dalam bahaya nyawa. Bagaimanapun juga, dia pernah menjadi bagian penting dalam hidup saya selama belasan tahun. Saya merasa ini adalah jebakan, tapi saya juga tidak punya pilihan lain. Saya tidak ingin ada nyawa yang melayang karena urusan dendam ini. Saya mengambil tas saya dan berjalan keluar kantor tanpa memberitahu siapapun. Saya memutuskan untuk pergi ke alamat tersebut sendirian. Saya mengendarai mobil saya dengan kecepatan sedang. Pikiran saya terus berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan. Saya tahu ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, tapi rasa kemanusiaan saya mengalahkan rasa takut saya. Sepanjang jalan, saya melihat ke arah kaca spion berkali-kali. Jalanan menuju gudang tua itu sangat sepi dan penuh dengan semak belukar. Cahaya matahari mulai meredup karena hari sudah menjelang sore. Sesampainya di lokasi, saya melihat sebuah gudang tua yang tampak sangat menyeramkan. Pintu gudangnya terbuka sedikit, seolah-olah memang sengaja menunggu kedatangan saya. Saya memarkir mobil saya agak jauh dari gudang tersebut. Saya turun dengan langkah perlahan. Jantung saya berdetak sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dada saya. Keheningan di tempat itu terasa sangat mencekam. Hanya terdengar suara gesekan daun kering yang tertiup angin. Saya memberanikan diri masuk ke dalam gudang yang gelap dan pengap itu. Bau debu dan besi berkarat langsung menusuk hidung saya. Saya memanggil nama Aris dengan suara yang sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya gema suara saya sendiri yang terdengar memantul di dinding gudang yang luas. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki dari arah belakang saya. Sebelum saya sempat menoleh, sebuah tangan besar sudah membekap mulut saya dengan kain yang sangat dingin. Pandangan saya perlahan menjadi kabur. Saya merasa tubuh saya menjadi sangat ringan dan tak bertenaga. Hal terakhir yang saya ingat adalah suara tawa kecil seorang pria yang terdengar sangat jahat di telinga saya. Setelah itu, semuanya menjadi gelap gulita. Saya kehilangan kesadaran sepenuhnya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nasib saya sekarang benar-benar berada di ujung tanduk di tangan orang yang sangat menaruh dendam kepada masa lalu saya. Alhamdulillah, saya sempat mengirimkan lokasi saya secara otomatis kepada asisten saya sebelum saya masuk ke gudang. Namun saya tidak tahu apakah bantuan akan datang tepat waktu. Perasaan takut dan cemas terus menyelimuti pikiran saya di dalam kegelapan itu. Kepala saya terasa sangat berat dan berdenyut kencang saat kesadaran saya perlahan-lahan mulai kembali. Mata saya masih sulit untuk dibuka karena cahaya remang-remang di dalam gudang itu terasa sangat menyakitkan. Saya mencoba menggerakkan tangan saya, namun rasa perih langsung menjalar di pergelangan tangan. Ternyata kedua tangan saya diikat dengan tali tambang yang kasar ke belakang sebuah kursi kayu. Begitu juga dengan kedua kaki saya yang diikat dengan sangat kuat. Nafas saya terengah-engah dan keringat dingin mulai membasahi dahi saya. Saya mencoba mengatur nafas agar tidak panik, sambil mengingat kembali apa yang telah terjadi. Bau debu yang menyengat kembali menusuk hidung saya. Saya melihat ke sekeliling ruangan yang luas dan dipenuhi tumpukan peti kayu yang sudah lapuk. Suasana sangat sepi, hanya ada suara tetesan air dari atap gudang yang bocor. Di sudut ruangan, saya melihat sebuah bayangan seseorang yang duduk di lantai dengan posisi membungkuk. Setelah mata saya mulai terbiasa dengan kegelapan, saya menyadari bahwa orang itu adalah Aris, mantan suami saya. Wajahnya tampak lebam dan bajunya robek di beberapa bagian. Ia terlihat sangat tidak berdaya, jauh dari sosok pria sombong yang dulu mengusir saya dari rumah. Tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang menggema di lantai semen yang keras. Suara itu semakin lama semakin mendekat ke arah saya.
Dari balik bayangan pilar beton, muncul sosok wanita yang sangat saya kenal. Dia adalah Siska. Namun, penampilannya kali ini sangat jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi pakaian bermerek atau perhiasan mewah yang melingkar di tubuhnya. Rambutnya tampak berantakan, wajahnya pucat, dan matanya memancarkan kemarahan yang sangat besar. Ia memegang sebuah pisau kecil di tangan kanannya, sambil menatap saya dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh kebencian. Siska tertawa kecil, namun tawa itu terdengar sangat menyeramkan di telinga saya. Ia berjalan memutari kursi tempat saya diikat. Ia berkata bahwa akhirnya saya masuk ke dalam jebakannya dengan sangat mudah. Siska menyalahkan saya atas segala kesialan yang menimpanya belakangan ini. Ia merasa bahwa kesuksesan catering saya adalah penyebab utama kenapa dia gagal mengelabui banyak orang lagi. Ia menuduh saya telah menyebarkan berita buruk tentangnya ke rekan-rekan bisnis, sehingga dia tidak bisa lagi meminjam uang atau menipu pengusaha lain. Saya mencoba untuk tetap tenang dan berbicara dengan suara yang datar. Saya katakan kepadanya bahwa apa yang terjadi padanya adalah buah dari perbuatannya sendiri. Saya tidak pernah melakukan apapun untuk menjatuhkannya, karena saya terlalu sibuk membangun hidup saya sendiri dari bawah. Namun, kata-kata saya justru membuat Siska semakin marah. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah saya, hingga saya bisa merasakan hembusan nafasnya yang memburu. Ia berteriak bahwa dia telah kehilangan segalanya, rumahnya disita, dan dia sekarang menjadi buronan banyak orang karena hutang yang menumpuk. Siska kemudian menoleh ke arah Aris yang masih tertunduk lemas di pojok ruangan. Ia menendang kaki Aris dengan kasar dan menyebutnya sebagai laki-laki tidak berguna. Siska bercerita bahwa awalnya dia ingin memanfaatkan harta Aris untuk menutupi hutang-hutangnya. Namun ternyata Aris tidak sekaya yang dia bayangkan. Harta Aris habis dengan sangat cepat karena gaya hidup mereka yang berlebihan. Siska merasa tertipu karena mengira Aris memiliki tabungan yang tidak terbatas. Padahal semua itu hanyalah sisa-sisa kekayaan yang pernah saya bangun bersamanya dulu. Aris hanya bisa merintih kesakitan tanpa mampu membalas perkataan Siska. Ia menatap saya dengan tatapan penuh permohonan maaf dan penyesalan yang sangat dalam. Air matanya mengalir membasahi pipinya yang kotor. Melihat kondisi Aris, hati saya merasa sangat miris. Laki-laki yang dulu saya muliakan dan saya layani dengan sepenuh hati, kini berakhir menjadi bulan-bulanan seorang wanita penipu yang dulu dia puja-puja. Inilah kenyataan pahit yang harus dia telan karena telah membuang permata demi sebuah kerikil yang beracun. Siska kembali fokus kepada saya. Ia mengatakan bahwa dia membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk melarikan diri ke luar negeri sebelum polisi menangkapnya. Ia tahu bahwa sekarang saya adalah pengusaha catering yang sangat sukses dan memiliki banyak uang di rekening bank. Siska memaksa saya untuk mentransfer sejumlah uang yang fantastis ke rekening pribadinya melalui telepon genggam saya yang sudah dia ambil. Ia mengancam jika saya tidak menuruti kemauannya, dia tidak akan segan-segan melukai saya atau bahkan menghabisi nyawa Aris di depan mata saya. Saya terdiam sejenak. Pikiran saya berputar cepat mencari cara untuk mengulur waktu. Saya tahu bahwa asisten saya pasti sudah melihat lokasi yang saya kirimkan dan mungkin sedang dalam perjalanan bersama pihak keamanan. Saya mencoba berbicara dengan nada yang lebih lembut kepada Siska. Saya katakan bahwa transfer uang dalam jumlah sebesar itu memerlukan proses verifikasi yang cukup lama dari pihak bank. Saya juga beralasan bahwa sinyal di dalam gudang tua ini sangat buruk, sehingga aplikasi bank saya sulit untuk diakses. Siska tampak semakin gelisah. Ia terus mondar-mandir sambil sesekali melihat ke arah pintu masuk gudang yang terbuka sedikit. Ketegangannya sangat terasa. Ia mulai kehilangan kesabaran dan berkali-kali membentak saya agar cepat melakukan transfer. Di tengah tekanan itu, saya terus berdoa di dalam hati. Saya memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan dan kekuatan untuk melewati ujian ini. Alhamdulillah, saya masih bisa berpikir jernih meskipun nyawa saya sedang terancam di bawah ujung pisau. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas mendekati area gudang. Siska tersentak kaget dan wajahnya berubah menjadi sangat pucat karena ketakutan. Ia langsung berlari menuju pintu gudang untuk mengintip keluar.
Jantung saya berdegup sangat kencang. Saya berharap itu adalah bantuan yang saya tunggu-tunggu. Namun, Siska kembali ke arah saya dengan wajah yang penuh amarah. Ia berteriak bahwa saya telah mengkhianatinya dan menjebaknya dengan memanggil orang lain. Siska menjadi sangat gelap mata. Ia mengacungkan pisaunya ke arah leher saya dengan tangan yang gemetar hebat. Ia berkata bahwa jika dia harus hancur, maka saya juga harus ikut hancur bersamanya. Aris yang melihat hal itu tiba-tiba berusaha bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Ia mencoba berteriak memperingatkan Siska agar tidak melukai saya. Namun suaranya hanya terdengar seperti bisikan yang serak. Di saat genting seperti itu, saya hanya bisa memejamkan mata dan menyerahkan segala nasib saya kepada Allah. Suara rem mobil yang berdecit keras terdengar tepat di depan pintu gudang. Beberapa cahaya lampu mobil yang terang masuk menyinari kegelapan gudang. Saya mendengar suara pintu mobil yang dibuka dengan kasar dan suara langkah kaki banyak orang yang berlari masuk ke dalam. Siska semakin panik. Ia menarik rambut saya dan menempelkan pisaunya lebih dekat ke kulit leher saya. Ia berteriak mengancam siapapun yang berani mendekat. Suasana di dalam gudang menjadi sangat kacau dan penuh dengan ketegangan yang luar biasa. Saya merasakan dinginnya mata pisau yang menempel di leher saya. Keringat saya mengalir deras dan nafas saya tertahan. Saya bisa mendengar suara asisten saya yang berteriak memanggil nama saya dari arah pintu masuk. Di belakangnya, tampak beberapa pria berseragam yang bergerak dengan taktis masuk ke dalam ruangan. Mereka meminta Siska untuk tenang dan melepaskan pisaunya. Namun, Siska sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Ia terus berteriak histeris dan mengatakan bahwa hidupnya sudah berakhir. Dalam hitungan detik, situasi menjadi semakin tidak terkendali. Siska terlihat siap untuk menggerakkan tangannya yang memegang pisau. Saya hanya bisa berpasrah dan terus menyebut nama Allah di dalam hati. Namun, tepat sebelum hal buruk terjadi, sebuah suara benda keras jatuh di sudut lain gudang menarik perhatian Siska selama 1 detik. Aris ternyata telah menjatuhkan sebuah tumpukan besi tua di dekatnya untuk mengalihkan perhatian. Kesempatan yang sangat singkat itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh petugas keamanan yang sudah bersiaga. Seorang petugas dengan sigap melompat dan berhasil melumpuhkan tangan Siska yang memegang pisau. Pisau itu terlempar jatuh ke lantai semen dengan suara denting yang nyaring. Siska langsung ditarik dan dijatuhkan ke lantai untuk diborgol. Ia terus meronta-ronta dan menangis histeris, menyumpahi semua orang yang ada di sana. Saya merasa seluruh kekuatan di tubuh saya tiba-tiba hilang. Tubuh saya lemas dan hanya bisa menunduk dalam diam. Ia tampaknya terlalu malu untuk sekadar menatap mata saya. Saya menyerahkan kunci rumah dan alamat tempat tinggal baru mereka kepada asisten saya yang berdiri tidak jauh dari sana. Saya instruksikan asisten saya untuk mengantar mereka ke rumah tersebut setelah Aris diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Beberapa hari kemudian, saya mendapatkan kabar bahwa Siska telah diproses secara hukum. Ia terbukti melakukan penipuan berskala besar dan percobaan pembunuhan. Seluruh sisa aset yang ia curi dari Aris disita oleh negara untuk membayar hutang-hutangnya yang menumpuk di mana-mana. Aris dan orang tuanya kini benar-benar memulai hidup dari titik terendah. Mereka pergi ke desa itu dengan hanya membawa beberapa helai pakaian. Saya tidak pergi untuk mengantarkan mereka. Saya rasa, perpisahan di rumah sakit malam itu sudah cukup untuk menjadi titik akhir dari hubungan kami. Kini, kehidupan saya sudah benar-benar tenang. Perusahaan catering saya tumbuh semakin pesat dan telah memiliki ratusan karyawan. Saya bukan lagi wanita yang tangannya kasar karena deterjen, tapi saya tetaplah wanita yang sama yang selalu menaruh ketulusan dalam setiap pekerjaan saya. Setiap pagi, saya tidak lagi menyiapkan jamu untuk mertua yang tidak menghargai saya, melainkan saya menyiapkan diri untuk memimpin perusahaan dan membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Saya merasa hidup saya jauh lebih bermakna sekarang. Sore ini, saya berdiri di balkon kantor saya yang tinggi, melihat matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Warna langit yang jingga mengingatkan saya pada janji yang pernah saya buat di tengah hujan malam itu. Janji bahwa saya akan menjadi orang yang lebih kuat dan tidak akan membiarkan siapapun merendahkan harga diri saya lagi. Saya tersenyum kecil melihat pemandangan kota di bawah sana.
Alhamdulillah, semua badai telah berlalu. Allah benar-benar memberikan jalan bagi mereka yang mau bersabar dan tetap berjalan di jalan yang benar. Saya menyadari bahwa semua penderitaan yang saya alami selama 15 tahun itu bukanlah sebuah kesia-siaan. Itu semua adalah sekolah kehidupan yang menempa saya menjadi wanita yang mandiri dan bijaksana. Tanpa rasa sakit itu, mungkin saya tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan yang saya miliki. Saya juga belajar bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kita punya, tapi dari seberapa besar ketulusan yang kita berikan dan seberapa kuat kita bisa berdiri kembali setelah dijatuhkan. Asisten saya masuk ruangan dan memberikan jadwal pertemuan untuk besok pagi. Saya mengangguk pelan dan memintanya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Saya kemudian mengambil tas saya dan berjalan keluar dari kantor. Langkah kaki saya terasa sangat ringan. Tidak ada lagi beban masa lalu yang menggelayuti pundak saya. Saya sudah melepaskan semuanya, baik itu rasa benci maupun rasa ingin membalas dendam. Saya telah menemukan kebahagiaan saya sendiri, sebuah kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi kemandirian dan rasa syukur kepada Allah. Saat saya melajukan mobil menuju rumah, saya melewati sebuah taman di mana banyak keluarga sedang bermain bersama. Saya merasa damai melihat kebahagiaan orang lain. Saya tidak lagi merasa iri atau sedih karena hidup sendiri. Saya memiliki diri saya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Di rumah, saya disambut oleh keheningan yang menenangkan. Saya menyeduh secangkir teh hangat dan menikmatinya di teras belakang sambil melihat bintang-bintang yang mulai bermunculan satu persatu. Malam ini, saya tidur dengan sangat nyenyak. Saya tahu bahwa hari esok akan membawa lebih banyak keberkahan dan peluang baru. Cerita tentang menantu yang terbuang telah berakhir, dan kini yang ada hanyalah cerita tentang seorang wanita yang berhasil menaklukkan dunianya dengan cara yang paling terhormat. Saya telah membuktikan bahwa ketulusan yang diabaikan tidak akan pernah hilang begitu saja. Ia akan kembali kepada pemiliknya dalam bentuk kemuliaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hidup saya adalah bukti nyata bahwa keadilan itu selalu ada bagi mereka yang percaya. Akhirnya, saya benar-benar sampai pada garis akhir perjuangan saya, dan saya menang dengan cara yang paling indah. Kepala saya terkulai di atas kursi. Asisten saya segera berlari mendekat dan dengan cepat memotong tali yang mengikat tangan dan kaki saya. Begitu ikatan itu lepas, saya hampir terjatuh jika tidak segera ditangkap oleh asisten saya. Saya menangis sejadi-jadinya, bukan karena rasa takut lagi, melainkan karena rasa syukur yang sangat luar biasa karena masih diberikan kesempatan untuk hidup. Alhamdulillah, pertolongan datang tepat pada waktunya. Setelah saya mulai sedikit tenang, saya melihat ke arah Aris. Petugas juga sedang melepaskan ikatannya. Aris menatap saya dengan tatapan yang sangat menyedihkan. Ia mencoba merangkak ke arah saya, namun ia terlalu lemah untuk melakukannya. Dengan suara yang terbata-bata, ia terus mengucapkan kata maaf. Ia mengakui bahwa semua penderitaan ini adalah teguran atas kesombongannya di masa lalu. Ia merasa sangat malu karena orang yang dia sakiti justru menjadi orang yang secara tidak langsung menyelamatkan nyawanya hari ini. Saya memandang Aris dengan perasaan yang sangat hambar. Rasa sakit hati yang dulu pernah ada seolah-olah sudah menguap terbawa angin. Yang tersisa hanyalah rasa iba melihat seorang manusia yang telah kehilangan segalanya karena keserakahan dan kehilafannya sendiri. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Saya bangkit berdiri dengan bantuan asisten saya dan berjalan menuju pintu keluar gudang. Saya ingin segera meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan buruk ini. Di luar gudang, udara sore terasa sangat segar meskipun hari sudah mulai gelap. Saya menghirup nafas sedalam-dalamnya, merasakan oksigen masuk ke dalam paru-paru saya dengan lega. Saya melihat Siska digiring masuk ke dalam mobil polisi dengan tangan terborgol. Wajahnya yang dulu penuh tipu daya kini hanya menyisakan penyesalan yang terlambat. Saya menyadari bahwa keadilan Allah benar-benar nyata. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Saya bersandar di mobil saya, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga keunguan. Perjalanan panjang penderitaan saya seolah-olah mencapai puncaknya di tempat ini.
Saya telah melihat sendiri bagaimana orang-orang yang dulu menindas saya akhirnya jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Tidak ada sedikit pun rasa puas atau kemenangan di hati saya. Yang ada hanyalah sebuah pelajaran berharga tentang arti ketulusan dan kesabaran. Kini, saya benar-benar siap untuk menutup lembaran lama yang penuh luka dan melangkah menuju masa depan yang lebih tenang. Namun, saya tahu masih ada satu hal terakhir yang harus saya selesaikan sebelum semua ini benar-benar berakhir. Matanya tetap tertuju pada Aris yang kini sedang dibantu masuk ke ambulans oleh petugas medis. Mobil ambulans itu perlahan mulai bergerak meninggalkan area gudang tua yang gelap. Suara sirinenya memecah keheningan sore yang mulai berganti malam. Saya berdiri mematung di samping mobil saya, melihat lampu merah ambulans yang semakin menjauh. Ada dorongan di dalam hati saya untuk mengikuti mereka ke rumah sakit. Bukan karena saya masih memiliki perasaan cinta kepada Aris, tapi karena rasa kemanusiaan yang masih tersisa di dalam diri saya. Saya tidak ingin meninggalkan seseorang dalam kondisi sekarat, meskipun orang itu pernah menghancurkan hidup saya. Saya pun masuk ke dalam mobil dan meminta sopir saya untuk mengikuti ambulans tersebut. Sesampainya di rumah sakit, suasana terasa sangat dingin dan mencekam. Aris segera dibawa ke ruang instalasi gawat darurat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Saya duduk di kursi tunggu yang panjang dan keras, sendirian. Tidak lama kemudian, saya melihat sosok dua orang tua yang sangat saya kenal berlari ke arah ruang tunggu dengan langkah yang tertatih-tatih. Mereka adalah ayah dan ibu mertua saya. Pakaian mereka tampak sangat lusuh. Jauh berbeda dari penampilan mereka yang dulu selalu mewah dan penuh dengan perhiasan emas. Ibu mertua saya menangis terseduh-seduh, sementara ayah mertua saya tampak sangat lemas dengan wajah yang pucat pasi. Begitu melihat saya duduk di sana, ibu mertua saya langsung menjatuhkan dirinya di depan kaki saya. Ia bersujud sambil menangis histeris. Ia memohon-mohon agar saya menyelamatkan Aris dan memaafkan segala kesalahan mereka di masa lalu. Ia mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain saya. Ia menyesal karena dulu telah membuang menantu sebaik saya hanya demi mengejar harta yang ternyata palsu. Saya hanya bisa menarik nafas panjang. Saya membantu ibu mertua saya untuk berdiri dan memintanya untuk duduk di kursi. Saya katakan kepadanya bahwa saya sudah memaafkan mereka. Namun memaafkan bukan berarti saya bisa kembali seperti dulu lagi. Dokter keluar dari ruangan dan menjelaskan bahwa kondisi Aris cukup parah karena mengalami guncangan batin dan kelelahan fisik yang luar biasa, ditambah lagi dengan luka akibat serangan Siska sebelumnya. Namun, dokter memastikan bahwa nyawa Aris masih bisa diselamatkan. Mendengar kabar itu, ibu mertua saya langsung mengucapkan syukur berkali-kali. Ia menatap saya dengan mata yang sembab, berharap saya akan memberikan harapan baru bagi keluarga mereka. Namun, saya tetap diam. Saya menyelesaikan semua urusan administrasi dan pembayaran rumah sakit untuk Aris. Saya merasa ini adalah tanggung jawab terakhir saya sebagai manusia terhadap mereka. Setelah urusan administrasi selesai, saya mengajak ibu dan ayah mertua saya berbicara di kantin rumah sakit yang sepi. Saya berbicara dengan nada yang tenang dan sangat teratur. Saya katakan kepada mereka bahwa saya telah menyiapkan sebuah rumah kecil di desa terpencil, jauh dari kebisingan kota. Rumah itu sederhana namun layak untuk ditempati. Saya juga memberikan sedikit modal usaha agar mereka bisa membuka toko kelontong kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Saya menjelaskan bahwa ini adalah bantuan terakhir yang akan saya berikan kepada mereka. Saya tidak akan membiarkan mereka hidup di jalanan. Tapi saya juga tidak akan membiarkan mereka masuk kembali ke dalam kehidupan pribadi saya. Mendengar keputusan saya, ibu mertua saya kembali menangis. Kali ini tangisannya bukan karena sedih, melainkan karena rasa malu yang sangat besar. Ia menyadari bahwa orang yang selama ini ia hina sebagai orang kampungan yang hanya bisa memegang sapu, justru menjadi satu-satunya orang yang memberikan tempat berteduh saat semua orang berpaling dari mereka. Ayah mertua saya.